Hai para saudarers, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Flying Daggers yang rilis pada tahun 2020. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan pertarungan yang sangat menegangkan di antara dua pendekar terkuat di dunia persilatan pada waktu itu. Mereka bertarung untuk menentukan siapakah yang paling terkuat di antara mereka berdua, sehingga pertarungan ini pun dimenangkan oleh pendekar pisau terbang. Dan sejak saat itu mereka berdua ini tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Kemudian beberapa tahun di generasi berikutnya, terlihat ada seorang generasi penerus yang menjadi pendekar pisau terbang yang bernama Man King, yang sedang melawan salah satu pendekar wanita terkuat pada saat itu yang bernama Jing Er. Dan di dalam pertarungan tersebut, ternyata mereka berdua berhasil mengimbangi satu sama lain, dikarenakan kedua orang tua mereka selalu berselisih antara keluarga. Di sini Man King ingin menikahi Jing Er untuk menghilangkan dendam di masa lalu, dan Jing Er yang mendengar hal itu pun terlihat begitu senang. Beberapa hari kemudian, saat itu Kasim dari kerajaan mendatangi Man King yang memberikan perintah agar dia menikahi sang putri. Man King yang mencintai Jing Er merespon menolak perintah tersebut, sehingga Kasim pun melaporkan penolakannya kepada sang putri. Mendapatkan penolakan, sang putri pun memerintahkan Kasim untuk menyerang kediaman Jing Er. Di malam harinya, pasukan kerajaan mulai mendatangi kediaman Jing Er dan mengalahkan mereka semua. Di sini Jing Er tak percaya jika Man King telah mengkhianatinya, dan terjadilah pertempuran yang begitu sengit di antara mereka. Jing Er yang telah menggunakan sebagian besar tenaga dalamnya dan sedang mengandung, ia pun tak bisa menahan pertarungan yang begitu sengit, sehingga Kasim pun berhasil melumpuhkannya. Setelah itu ia pun dibawa untuk dijadikan sebagai tawanan, dan sang putri pun segera mendatanginya. Di sini sang putri tidak suka mengetahui bahwa Jing Er telah mengandung anak dari Man King, dan ia mengatakan jika dirinya akan segera menikah dengan Man King. Mengetahui hal itu, Jing Er di sini sangat terpukul dan tak percaya akan hal itu. Lalu sang putri meminta Kasim untuk memberikan pelajaran kepada Jing Er, dan ia pun keluar dengan tertawa. Setelah itu, sang putri kembali menemui Man King. Di sini ia ingin Man King untuk menjadi suaminya, dan Man King yang tak punya pilihan lain pun setuju dengan syarat sang putri melepaskan Jing Er. Dari kejauhan, Man King pun melihat Jing Er keluar dari sana dengan merasa sedih karena harus berpisah dengannya. Kemudian keesokan harinya, sang putri dan Man King pun melakukan pernikahan. Dan di saat mereka sedang melakukan pernikahan tersebut, ternyata secara diam-diam putri memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Jing Er. Dan beruntungnya Jing Er masih bisa menyelamatkan diri. Hari demi hari Jing Er terus menghindari kejaran pasukan sang putri, hingga pada akhirnya Jing Er melahirkan seorang putra anak dari Man King. Di tempat lain, saat itu Man King pun diberitahu salah satu pengawal dari Jing Er jika Jing Er masih hidup. Di sini ia mengatakan jika Man King selama ini tak menghiraukan Jing Er yang dalam kesusahan. Dan mengetahui hal itu, Man King pun memerintahkan pamannya untuk mencari keberadaan Jing Er. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, sang putri pun melahirkan anak dari Man King. Di sini sang putri setelah melahirkan, ia pun jatuh pingsan. Lalu Jing Er pun menyusup ke dalam secara diam-diam untuk melakukan balas dendam. Namun saat ia mengetahui sang putri telah melahirkan anak dengan Man King, Jing Er pun mengurungkan niatnya untuk melukai sang putri. Dan ia kemudian memutuskan melupakan hubungan dengan Man King untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian di suatu desa, sedang diadakan suatu acara pernikahan yang begitu meriah. Dan diperlihatkannya putra dari Jing Er dan Man King yang telah tumbuh dewasa, yang mana ia bernama Sanggun, dengan seorang wanita yang bernama Suyun, anak seorang saudagar kaya yang tidak ingin dinikahkan oleh orang tuanya. Di sini Sanggun ingin menempatkan kembali barang milik ibunya yang dulu sempat digadaikan ke keluarga Suyun, sehingga terjadilah perebutan di antara mereka berdua. Dan Sanggun pun berjanji akan membantu Suyun untuk melarikan diri dari acara pernikahan tersebut jika barang itu dikembalikan. Kemudian setelah itu mereka sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan para pasukan, namun pada akhirnya mereka pun berhasil ditangkap.
Sementara itu calon pengantin pria yang akan dinikahkan dengan Suyun telah tiba, dan di sini Suyun tetap tidak ingin untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Sehingga Sang-gun pun mengarang cerita dengan mengatakan kepada calon mempelai pria itu jika ia sejak kecil telah jatuh cinta dengan Suyun dan saling mencintai. Setelah mendengar penjelasan tersebut, calon mempelai pria pada akhirnya merestui hubungan mereka berdua dan bersedia membatalkan pernikahannya dengan Suyun. Dan orang tua Suyun yang mengetahui putrinya telah gagal menikah, ia pun menjadi kesal. Setelah itu Sang-gun pun pulang ke rumah dan memberikan kejutan kepada ibunya, tapi ia malah mendapatkan tamparan dari sang ibu. Lalu Sang-gun pun mengatakan jika kepergiannya kali ini adalah untuk mengambil sebuah gelang yang dulu pernah ibunya gadaikan ke keluarga Suyun. Setelah melihat gelang tersebut, Jing-er pun merasa bersalah telah memukul anaknya itu. Kemudian mereka menyadari kedatangan tamu yang tak diundang, yang ternyata mereka adalah pembunuh bayaran utusan sang putri. Melihat ibunya telah terdesak, Sang-gun pun mengorbankan dirinya untuk menerima tusukan pedang tersebut. Ibunya yang melihat Sang-gun terluka, ia pun tak punya pilihan lain selain melindunginya. Akibat ia pun terkena anak panah. Kemudian Sang-gun pun akhirnya membawa ibunya untuk menghindari kejaran para pembunuh bayaran, hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur. Dan di dalam pelarian kali ini, ibunya yang telah mengalami luka cukup parah, ia pun memberikan senjata rahasia pemberian Man King. Ia juga mengatakan jika Man King adalah ayah kandungnya. Ia juga berpesan telah menyembunyikan suatu peta rahasia yang tepat berada di belakang rumah mereka. Sebelum meninggal, ibunya berpesan kembali agar Sang-gun tak melakukan balas dendam dan menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Sedangkan pembunuh bayaran tersebut terus mencari keberadaan mereka. Namun kali ini Sang-gun berhasil kembali menghindar kejaran mereka dan menyembunyikan mayat ibunya. Setelah situasi terlihat aman, Sang-gun pun mulai menguburkan ibunya yang telah meninggal. Di sini Sang-gun sangat sedih telah kehilangan sang ibu. Ia teringat waktu kecil dia menerima latihan yang cukup keras dari ibunya. Hingga pada akhirnya ia pun menyadari jika itu semua ibunya lakukan agar Sang-gun kelak dapat melindungi dirinya. Dan Sang-gun pun jatuh pingsan karena tak sanggup untuk menguburkan ibunya. Ketika di saat tersadar, tiba-tiba ia telah diikat ke sebuah tiang dengan seorang wanita tepat berada di depannya. Lalu wanita itu pun bertanya, apakah Sang-gun anak dari Man King, pendekar pisau terbang? Di sini Sang-gun tak mau mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya, yang mana ia malah rela untuk dibunuh oleh wanita misterius tersebut. Lalu wanita itu pun menakutinya jika di depannya adalah sebuah racun yang dapat membunuhnya dalam waktu sekejap. Setelah menghirup aroma tersebut cukup lama, Sang-gun pun akhirnya tersadar dan mendapati jika itu adalah sebuah obat, bukan sebuah racun. Lalu ia menyaksikan di luar wanita misterius tadi sedang berlatih ilmu yang begitu dalam. Dan di sini Sang-gun sangat terpesona akan gerakan tersebut, sehingga ia tak menyadari jika aksinya itu telah ketahuan. Di saat wanita itu mendekat, Sang-gun pun mengatakan jika ia tak sengaja telah melihatnya berlatih. Lalu tiba-tiba wanita itu jatuh pingsan, dan Sang-gun pun mulai menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka wanita tersebut. Setelah itu mereka pun mengobrol di atas pavilion sambil menghitung banyaknya bintang yang di atas langit. Dikarenakan mereka berdua ternyata tidak bisa tidur satu sama lain, sehingga mereka ingin menghabiskan waktu untuk menghitung bintang agar bisa tertidur. Sedangkan di tempat lain, sang putri bertanya kepada Man King apakah ia telah menemukan keberadaan Jing-er, dan Man King pun mengatakan jika ia belum mengetahui keberadaannya. Di sini sang putri ternyata tak ingin Jing-er kembali ke keluarga mereka. Ia telah terbakar rasa cemburu yang begitu dalam kepada Jing-er. Meski begitu, Man King tetap bersikeras untuk menemukan keberadaan Jing-er dan juga Sang-gun, karena mereka telah berpisah cukup lama satu sama lain. Hal itu membuat sang putri berpikir jika putranya bukanlah pewaris dari Man King untuk menguasai jurus pedang legendaris miliknya. Setelah kejadian itu, Man King pun menemui pamannya dan memintanya untuk segera mencari keberadaan Jing-er dan juga Sang-gun. Lalu Man King teringat kejadian di masa lalu, yang mana dulu ia sempat menantang semua perguruan untuk menghadapinya demi menunjukkan siapakah yang paling terkuat. Yang mana dalam pertarungan kali ini Man King berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
Tetapi akibat hal itu, Man King merasa bersalah karena pada waktu itu lawannya sedang mengalami luka dalam, sehingga itu membuatnya menjadi menyesal seumur hidupnya. Di sisi lain, para pembunuh bayaran akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sang-gun, dan di saat akan menangkap Sang-gun, tiba-tiba saja Sang-gun dibantu oleh seorang yang misterius. Ternyata yang menolong Sang-gun adalah wanita misterius yang bercadar putih, yang mana ia bernama Nona Zu. Di sini Sang-gun pun sangat terkesan dan berterima kasih atas bantuan Nona Zu kali ini. Sedangkan para pembunuh bayaran itu terus mencari keberadaan Sang-gun, hingga akhirnya Sang-gun pun segera pergi dari sana dan meninggalkan sebuah pesan kepada Nona Zu. Kemudian di malam harinya, Sang-gun dibuat pingsan oleh seseorang. Lalu saat ia terbangun, ternyata orang itu adalah Suyun. Di sini Suyun sengaja membuatnya pingsan untuk menyelamatkannya dari kejaran pembunuh bayaran tersebut. Sang-gun pun mengatakan kepada Suyun jika ibunya telah tiada akibat pembunuh bayaran itu. Dan ayahnya Suyun yang mengetahui keberadaan Sang-gun, ia sangatlah marah karena dulu Sang-gun telah menggagalkan pernikahan Suyun dengan orang yang ia pilih. Akibat hal itu Sang-gun pun langsung pergi dari sana. Untuk menghindari kejaran para pembunuh bayaran, Sang-gun pun akhirnya bersembunyi di rumah bordir karena Sang-gun merasa jika pembunuh bayaran itu tak akan mengira jika ia bersembunyi di rumah bordir kali ini. Sedangkan Nona Zu yang sedang berada di rumah makan, ia menyadari kehadiran pembunuh bayaran tersebut, dan Nona Zu pun sontak segera pergi meninggalkan rumah makan itu. Namun ia malah diikuti oleh para pembunuh bayaran tersebut. Sementara saat ini Suyun menemui Sang-gun yang berada di rumah bordir. Kali ini Suyun ingin meminta tolong kembali kepada Sang-gun untuk membatalkan acara ayahnya yang ingin mencarikan jodoh untuknya. Yang mana Suyun ingin Sang-gun membantunya kembali untuk mengalahkan setiap orang yang akan berkompetisi di area tanding. Dan hari pun telah tiba yang mana pertandingan pun akan dimulai, dan setiap orang pun berhak mengikuti kompetisi tersebut. Suyun yang sedang bertanding pun percaya dengan bantuan Sang-gun pasti dia akan berhasil mengalahkan setiap orang yang akan melawannya. Dan di saat Suyun dalam kondisi terdesak, Sang-gun membantunya dengan secara diam-diam, sehingga dengan bantuannya Suyun pun berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Nona Zu pun naik ke atas untuk bertanding dan mengetahui bahwa Nona Zu akan melawan Suyun. Sang-gun pun tak bisa membantunya, apalagi saat itu juga pembunuh bayaran datang ke arena tersebut. Hal itu membuat Sang-gun teringat kejadian pada ibunya yang telah dibunuh oleh pembunuh bayaran. Akibatnya Sang-gun untuk sementara harus pergi meninggalkan Suyun yang sedang melawan Nona Zu. Tanpa ada bantuan dari Sang-gun, Nona Zu pun berhasil mengalahkan Suyun dengan mudahnya. Di saat keadaan dalam kondisi mendesak, tiba-tiba ada seorang pria yang datang untuk menyelamatkannya, dan ayah Suyun pun memperkenalkan pemuda itu sebagai pemenangnya, sehingga ia pun terlihat senang mengetahui Suyun akhirnya mendapatkan calon suami yang begitu tangguh. Sedangkan di sisi lain Sang-gun mengikuti Nona Zu yang akan meninggalkan kota. Hingga pada akhirnya Nona Zu pun melakukan serangan kepada Sang-gun dikarenakan ia tak suka diikuti. Di sini Sang-gun menjelaskan bahwa ia masih membutuhkannya dan pembunuh bayaran masih berkeliaran untuk mencari keberadaan Sang-gun. Kemudian pemuda misterius tadi memperkenalkan diri sebagai Li Chen, putra dari Man King dan sang putri. Sehingga ayah Suyun yang mengetahui hal tersebut membuat ia sangat senang dan ingin segera menikahkan mereka. Namun Suyun masih berusaha untuk menolak pernikahan tersebut. Saat itu Putri Li khawatir dengan kepergian Li Chen, dan ia tak suka dengan sikap Li Chen yang ingin menemukan keberadaan Sang-gun. Melihat situasi yang tidak membaik, Putri Li pun segera membahas masalah tersebut dengan Kasim Gao, dan ia memerintahkan Kasim Gao untuk mencari cara agar bisa segera membunuh Sang-gun. Sedangkan Sang-gun yang pulang ke rumah, ia melihat pembunuh bayaran ada di sana. Dengan merasa tidak aman, ia pun segera pergi meninggalkan rumah tersebut untuk menemui Nona Zu. Setelah berhasil bertemu dengan Nona Zu, Sang-gun pun menceritakan kalau ia ingin mengambil barang peninggalan ibunya. Sedangkan di sisi lain, saat itu Li Chen teringat perkataan ibunya jika Sang-gun kembali, maka semua hak yang ia miliki sekarang akan hilang dan diberikan kepada Sang-gun.
Namun meski begitu, Li Chen tetap ingin menepati janjinya kepada ayahnya jika ia akan membawa Sang-gun pulang ke rumah. Dan Suyun yang merasa tidak senang dengan keberadaan Li Chen yang ada di keluarganya. Ia bertanya tujuan Li Chen datang ke kota, dan Li Chen memberitahu jika ia sedang mencari orang yang bernama Sang-gun. Dan Suyun pun mengatakan jika orang yang bernama Sang-gun telah meninggal dan hanya menyisakan anaknya seorang. Setelah itu Suyun pun pergi meninggalkan Li Chen. Di sisi lain, dengan bantuan Nona Zhu, Sang-gun pada akhirnya berhasil mengambil benda warisan milik ibunya yang berada di belakang rumahnya. Keesokan paginya, Suyun pun ingin mengajak Li Chen berkeliling kota dengan menaiki seekor kuda. Tapi kuda yang dinaiki Suyun tak bisa ia kendalikan. Sang-gun yang melihat Suyun dalam kondisi bahaya, tanpa disadari Li Chen pun menyelamatkan Sang-gun dan juga menolong Suyun yang terjatuh dari kuda. Suyun yang menyadari keberadaan Sang-gun, ia kesal tempo hari telah ditinggalkan olehnya. Dan di saat sedang berdebat, mereka pun dikejutkan dengan kematian seseorang yang mana dibunuh oleh siluman gunung, sehingga Sang-gun pun pergi dari sana. Li Chen yang penasaran pun bertanya kepada Suyun, siapakah orang yang tadi ia ajak ngobrol. Namun Suyun beralasan kalau itu teman lamanya. Dan di saat ia akan pulang, ia merasa kakinya sakit akibat terjatuh dari kuda tadi. Suyun yang melihat Li Chen begitu baik, ia pun memberitahu jika orang yang bertemu dengannya tadi adalah Sang-gun. Ia juga memberitahu jika sejak kecil ia hidup bersama dengan Sang-gun, dan Suyun mencoba untuk mempertemukan Sang-gun dengan Li Chen. Kemudian mereka pun bertemu, namun di saat Sang-gun diberitahu bahwa Li Chen adalah saudaranya, Sang-gun merasa terpukul dan tak ingin mengakuinya. Lalu Sang-gun pun pergi menyendiri dan ia pun mulai merenungi nasibnya. Li Chen yang berusaha mengajak Sang-gun untuk pulang bersama, namun Sang-gun menolak ajakan Li Chen untuk kembali. Ia tetap tak mengakui Li Chen sebagai saudara seayah. Dan mendengar adanya keributan, Suyun pun datang untuk meredakan suasana. Namun mereka dikejutkan kembali dengan kematian seseorang yang diduga dibunuh oleh siluman gunung. Kemudian datanglah sekelompok orang yang mengatakan kalau ini bukanlah perbuatan siluman gunung. Di tengah perdebatan itu, Sang-gun melihat keberadaan Nona Zhu dan ia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun Sang-gun tak berhasil menemukan keberadaan Nona Zhu. Justru di sini Sang-gun dikejutkan dengan kedatangan para penduduk yang telah dikendalikan oleh seseorang. Mengetahui mereka dikendalikan, Sang-gun pun meminta mereka semua untuk menghindar dari pertarungan. Setelah berhasil kabur dari kejaran para penduduk, Suyun dan Li Chen pun berpisah dengan Sang-gun. Namun di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Suyun pun diculik oleh orang misterius. Sedangkan saat itu Sang-gun mendapatkan teman baru yang bernama Yuxian dan Duan. Mereka berdua merupakan murid sekte Tianlong. Dan Suyun yang telah ditangkap ternyata ia ingin dikorbankan. Mengetahui hal itu, Suyun pun berusaha untuk melepaskan diri. Kemudian Duan memberitahu Sang-gun tentang kasus pembunuhan dan penculikan kali ini dilakukan oleh Jilian, yang mana ia merupakan murid dari sekte Tianlong yang dulu membunuh kekasihnya Hong Er dan kini menjadi buronan. Tak lama kemudian Li Chen pun pada akhirnya berhasil bertemu dengan Sang-gun kembali dan ia memberitahu kalau Suyun telah diculik. Hingga keesokan harinya, mereka berdua pun masih berusaha mencari keberadaan Suyun. Namun di saat Sang-gun memasuki sebuah hutan untuk mencari Suyun, ia bertemu dengan seorang wanita yang bercadar. Di sini Sang-gun mengira jika wanita itu adalah siluman gunung yang selama ini menculik para wanita. Akibat kebaikannya, pada akhirnya siluman gunung yang asli pun berhasil kabur dan Sang-gun sangat menyesali perbuatannya sehingga ia ingin membantu wanita yang bercadar tersebut. Namun Sang-gun justru berakhir dengan ditotok oleh wanita itu. Tak lama kemudian murid sekte Tianlong pun datang, tapi mereka tak menolong Sang-gun dan pergi meninggalkannya. Hingga pada akhirnya Sang-gun pun berhasil kembali ke rumah dan bertemu dengan Li Chen. Dan Li Chen pun mempunyai ide untuk menyamar menjadi seorang wanita, hingga Sang-gun pun mengikuti rencana tersebut.
Dan benar saja dalam penyamaran kali ini, mereka pada akhirnya berhasil bertemu dengan siluman gunung yang asli. Mereka berdua pun mencoba untuk mengikuti perginya siluman gunung tersebut. Namun karena kungfu siluman gunung itu lebih tinggi dari mereka berdua, Li Chen dan Sanggun dibuat tak berdaya saat menghadapi siluman tersebut. Dan beruntung mereka ditolong oleh dua murid sekte Tianlong. Meski begitu, mereka pun tak mampu mengimbangi kungfu siluman gunung itu dan berakhir menjadi tawanannya, sedangkan Li Chen pergi dari sana. Di sini Sanggun pun mencoba untuk mengecoh siluman gunung itu agar tak lagi mengambil korban wanita untuk tetap menjaga kecantikannya. Dia pun memberitahu sebuah resep kecantikan yang bisa membuatnya awet muda. Siluman gunung itu pun percaya dengan perkataan Sanggun dan membawa mereka bertiga untuk dijadikan tawanan. Setelah itu siluman itu pun menanyakan kepada Sanggun tentang obat awet muda tersebut. Dan Sanggun kembali menipu siluman itu dengan beberapa resep yang begitu konyol. Hingga pada akhirnya siluman pun pergi untuk mencari resep tersebut. Sedangkan Li Chen yang sampai di markas siluman gunung, ia diminta Sanggun untuk mencari keberadaan Suyun. Dan di luar para murid sekte Tianlong telah sampai di depan goa. Sementara itu Sanggun dan kedua murid sekte Tianlong sedang berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tangan mereka. Tak lama kemudian, siluman itu yang menyamar menjadi seorang wanita yang lain. Ia mencoba mendekati Sanggun, tapi ternyata Sanggun telah mengetahui penyamarannya. Dan kedua murid sekte Tianlong menyadari jika ia merupakan Jilian, mantan murid sekte Tianlong yang dulu membunuh kekasihnya, yang ternyata sekarang sudah menjadi siluman gunung. Dan Jilian yang mengetahui penyamarannya yang telah terbongkar, ia ingin membunuh Sanggun dan juga kedua murid dari sekte Tianlong tersebut. Namun hal itu dijaga oleh Sanggun. Ia mengatakan jika motif sebenarnya dari Jilian yang membunuh wanita yang mirip dengan Hong Er adalah untuk membangkitkan kenangan hidup bersama dengan Hong Er. Jilian pun menyadari jika hanya Sanggunlah yang selama ini bisa memahami dirinya. Oleh karena itu, Jilian pun memberikan waktu hidup Sanggun beberapa hari lagi dan sebelum ia dikorbankan. Di sisi lain, Li Chen pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Suyun. Dengan kemampuannya mengendalikan pisau terbang, Suyun pun berhasil diselamatkan oleh Li Chen. Lalu ia pun diantar untuk kembali pulang. Setelah itu Li Chen pun ingin kembali untuk menyelamatkan Sanggun, tapi hal itu sempat ditentang oleh ayahnya Suyun. Meski begitu Li Chen pun tetap pergi untuk menolong Sanggun. Di sisi lain Jilian yang akan melakukan pengorbanan, ia pun mencoba untuk melakukan sebuah ritual dan sebelum mengorbankan mereka semua, Jilian di sini mengganti penampilannya menyerupai Hong Er karena pengorbanan kali ini dilakukan untuk menghormati kepergian Hong Er. Kemudian di saat Sanggun akan dikorbankan, tanpa diduga dengan berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Namun mereka bertiga tetap bukan tandingan dari Jilian, sehingga mereka bertiga pun berhasil dikalahkan dan dua harus kehilangan salah satu lengannya. Di saat kondisi mendesak, tiba-tiba Nona Zhu pun datang membunuh Julian dan kali ini Nona Zhu kembali menyelamatkan Sanggun dari bahaya. Sehingga Sanggun pada akhirnya jatuh pingsan setelah bertarung melawan Jilian. Kemudian Li Chen dan pamannya pun datang untuk membawa Sanggun pergi dari sana. Di saat Duan dan Yuxian pergi dari goa, tiba-tiba mereka sudah dihadang oleh murid sekte Tianlong. Dan untuk menghindari perpecahan, Duan pun merelakan Yuxian untuk pergi bersama kakak seperguruannya. Sedangkan Sanggun yang telah sadar dari pingsannya, kakek Su ingin mengajak Sanggun kembali ke kediaman Marking. Tapi Sanggun yang kesal ia pun menolak ajakan tersebut. Sanggun kemudian bertanya kepada Suyun tentang keadaan Duan, sehingga Suyun pun mengajak Sanggun untuk bertemu dengannya. Di sini Sanggun bertanya keberadaan Yuxian, sehingga Sanggun dan Suyun pun berencana untuk membantunya dalam mendapatkan Yuxian kembali dengan melakukan atraksi pertunjukan sulap. Mereka pun berhasil mengelabui kakak seperguruan Yuxian dan membawanya pergi. Kemudian Duan pun sangat senang akhirnya dapat bersama kembali bersama Yuxian. Lalu mereka berterima kasih kepada Sanggun yang telah membantunya. Namun ketika Sanggun akan kembali, ia dihadang oleh kakak seperguruan Yuxian dan meminta untuk mengembalikannya. Beruntung saat dalam kondisi mendesak, kakak Su datang untuk menyelamatkannya.
Di sini Sanggun pun sempat menolak dengan melompat dari kereta, tapi karena perbedaan kungfu yang begitu jauh, Sanggun pun tak bisa melarikan diri dari kejaran kakek Su. Lalu kakek Su pun menawarkan akan membantu Sanggun untuk mencari pembunuh ibunya yang sebenarnya. Sanggun pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan bersedia pergi untuk bertemu dengan Man King. Dan Sanggun pun akhirnya tiba di kediaman Man King, namun ia masih ragu untuk masuk ke dalam. Yang pada akhirnya Man King pun bertemu dengan putranya yang telah lama menghilang. Di sini Putri Lee terlihat tidak suka dengan kedatangan Sanggun. Lalu Sanggun pun dipersilakan Man King masuk untuk mengganti baju dan beristirahat. Suyun yang telah sampai di kediaman Man King, ia sangat terkesan dengan megahnya suasana di istana tersebut. Li Chen meminta pelayan untuk melayani Suyun dengan baik, sementara ia pergi untuk menemui ibunya. Di saat bertemu, Putri Lee sangat kesal dengan tingkah Li Chen yang mencari keberadaan Sanggun. Ia merasa kehadiran Sanggun akan mengancam posisinya. Sedangkan Man King berusaha mengakrabkan diri dengan putranya, tapi Sanggun masih bersikeras begitu cuek terhadap ayahnya karena ia merasa telah dicampakkan selama 20 tahun ini tak pernah dicari keberadaannya. Untuk menebus semua kesalahannya, Man King ingin meneruskan jurus pamungkas pisau terbang kepada Sanggun, tapi Sanggun menolak hal itu dan ia pun pergi untuk meninggalkan Man King. Sementara Man King menemui Putri Lee, di sini Man King berharap agar Putri Lee tidak mempermasalahkan masa lalu yang telah berlalu. Ia ingin Putri Lee untuk memaafkan Sanggun dan menerima kehadirannya. Namun ia tetap menolak keinginan Man King untuk mengesahkan Sanggun sebagai putra kandungnya. Di saat melihat senjata pisau terbang, Sanggun pun teringat kenangan bersama ibunya, di mana dulu ia pernah bertanya siapakah ayahnya yang sebenarnya, tapi ibunya tak pernah memberitahunya. Lalu Sanggun pun mencoba untuk memahami makna dari benda peninggalan ibunya. Kemudian Li Chen pun datang untuk menghampiri Sanggun. Di sini Li Chen berusaha mengakrabkan diri dengan Sanggun. Ia meminta agar Sanggun lebih menghormati orang tua mereka. Hal itu membuat Sanggun menjadi kesal. Di malam harinya, saat itu Man King ingin menunjukkan jurus yang akan diberikan kepada Sanggun. Kemudian Man King pun meragakan jurus pisau terbangnya, yang mana kelak akan ia turunkan kepadanya. Di sini Sanggun melihat jurus itu yang begitu dahsyatnya. Dan keesokan harinya, Sanggun pun mencoba untuk berlatih. Lalu Suyun datang dengan mengatakan jika hal ini tak biasanya. Kemudian Sanggun pun berlatih bersama dengan Li Chen. Namun dari kejauhan, Man King dan kakek Su melihat mereka yang sedang berlatih. Hal itu membuat Man King sangat senang. Ia kemudian memerintahkan kakek Su untuk mempersiapkan segalanya untuk acara peresmian Sanggun sebagai putranya. Namun dari kejauhan, Nona Zu yang ingin membunuh Man King langsung menyerangnya. Namun usahanya kali ini masih gagal. Di sini Man King curiga dengan senjata yang ia gunakan, yang mana senjata itu sama dengan miliknya. Dan Nona Zu yang berhasil kembali ke penginapan. Ia mengalami luka setelah gagal membunuh Man King. Saat itu hubungan saudara antara Sanggun dan Li Chen pun semakin dekat. Di sini Li Chen ingin Sanggun mewarisi jurus rahasia keluarga Li, yaitu senjata pisau terbang. Meski Li Chen begitu tulus terhadap Sanggun, namun Sanggun tetap tak bisa menerima kebaikan tersebut. Dan keesokan harinya, Sanggun pun mulai berlatih tenaga dalam. Hal itu disaksikan oleh Li Chen dari jauh. Putri Lee yang menyaksikan hal itu, ia sangat kesal terhadap Li Chen yang begitu baik dengan Sanggun. Ia merasa jika posisi Sanggun akan mengancam Li Chen, namun Li Chen tidak berpikir seperti itu dan ia ingin ibunya memberikan suatu kesempatan kepada Sanggun. Namun hal itu membuatnya semakin kesal. Dan hari pengesahan pun tiba. Di sini banyak para tamu yang menghadiri acara pengesahan Sanggun sebagai putra Man King. Namun hal itu membuat Nona Zu sangat terkejut ketika mengetahui Sanggun adalah keturunan Man King. Di saat acara akan dimulai, ada seorang pendekar yang datang dengan mempertanyakan apakah benar Sanggun keturunan dari Man King. Sanggun yang mendengarnya pun langsung mengatakan jika ia memang bukanlah keturunan dari Man King. Lalu ia menantang setiap orang untuk bertarung agar ia bisa menemukan siapakah pembunuh ibunya.
Dengan imbalan petak harta karun yang ada pada dirinya, Kasim Gao kemudian datang untuk meredakan suasana. Lalu ia memberi saran jika pengesahan Sanggun kali ini harus dilakukan atas persetujuan keluarga kaisar. Merasa dipermalukan, Sanggun pergi meninggalkan kediaman Man King, namun di sana sudah ada beberapa pendekar yang ingin mengalahkannya. Dengan tiba-tiba Man King pun menggunakan tenaga dalamnya untuk melakukan setiap pendekar yang ingin mengalahkan Sanggun. Tak ingin menyusahkan Man King, Sanggun pun memutuskan pergi dari kediamannya. Li Chen sempat menentang hal itu, tapi Sanggun tetap pergi dari sana dan kepergian Sanggun diketahui oleh Putri Li. Sehingga Putri Li memerintahkan pelayannya untuk memberitahu kabar tersebut kepada Kasim Gao. Dan Kasim Gao pun menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Sanggun. Sanggun yang sedang pergi sendirian, ia dihadang oleh para pendekar. Lalu Nona Zhu pun datang untuk membantunya. Sayangnya dalam pertarungan kali ini, Sanggun terjatuh ke dalam jurang dan Nona Zhu pun melompat untuk membantunya. Beruntung mereka masih bisa tertahan oleh salah satu ranting pohon. Kemudian Nona Zhu pun bertanya apakah Sanggun ada hubungannya dengan Man King. Lalu Sanggun mengatakan kalau ia tak ada hubungannya dengan Man King. Setelah itu ia pun melepaskan pegangan Nona Zhu. Film pun dilanjutkan dengan Sanggun yang terjatuh ke dalam jurang. Ia pun ditemukan oleh seorang kakek misterius yang bernama kakek Jihong, dan kakek itu pun mencoba untuk mengobati Sanggun. Sedangkan Nona Zhu yang sedang mencari Sanggun setelah terjatuh dari jurang, ia tak berhasil menemukan keberadaannya. Terlihat Nona Zhu begitu khawatir dengan kondisi Sanggun. Sementara itu Sanggun telah tersadar dari pingsannya. Ia pun diobati oleh kakek Jihong, dan kakek itu pun ingin agar Sanggun memanggilnya sebagai ayah. Namun Sanggun yang keras kepala pun tak mau menuruti perkataannya, sehingga kakek itu pun tidak mau mengobatinya lagi jika Sanggun masih bersikeras tidak mau menurutinya. Kemudian saat itu Suyun dan Li Chen pun mencari Sanggun hingga sampai malam hari. Namun pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam suatu jebakan dan mereka pun terkurung di sana. Sanggun yang merasa tak bisa bertahan lagi, ia meminta maaf kepada ibunya karena tak bisa melanjutkan keinginan ibunya untuk hidup dengan lebih baik lagi. Dan usaha Sanggun yang begitu keras pada akhirnya membuat kakek tersebut menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka Sanggun. Di sisi lain, Han Jun menemui anak buah Jilian dan ia memberitahu bahwa Jilian telah dibunuh oleh Sanggun. Mendengar kabar tersebut, anak buah Jilian pun berniat untuk balas dendam. Sedangkan Sanggun yang telah diobati oleh kakek Jihong, kondisi Sanggun menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Ia juga memberitahu sebelumnya bahwa ia ingin Sanggun memanggilnya sebagai ayah hanyalah ujian untuk Sanggun. Saat itu anak buah Jilian membuat kerusuhan di kediaman Man King. Di sini mereka membunuh begitu banyak penjaga yang ada di sana hingga pada akhirnya Man King keluar untuk menanyakan alasan mereka. Setelah mengetahui Sanggun tak berada di sana, mereka pun pergi dari kediaman Man King. Sementara Nona Zhu terus teringat kenangan bersama Sanggun di saat ia akan terjatuh ke dalam jurang. Hal itu menjadi dirinya semakin sedih. Kemudian Nona Zhu mendapatkan tugas dari guru besar untuk memusnahkan sebagian anggota persilatan yang ada di kota tersebut. Sedangkan setelah lama menghilang, pada akhirnya Li Chen dan Suyun kembali ke kediaman Man King dan sang putri Li sangat senang melihatnya telah kembali. Saat itu Sanggun masih bingung harus menguasai jurus yang mana, apakah jurus yang diturunkan oleh ibunya atau dari keluarga Man King. Kemudian kakek Jihong tersebut memberikan saran kepada Sanggun untuk memilih salah satu senjata rahasia karena tak mungkin baginya bisa menguasai dua jurus sekaligus. Kakek Jihong itu juga menceritakan asal-usulnya bagaimana ia bisa jatuh ke dalam jurang tersebut yang mana dulu ia dijebak oleh adik seperguruannya. Setelah mengetahui cerita dari kakek Jihong itu, Sanggun pun bersedia untuk membantunya melakukan balas dendam. Mengetahui kungfu Sanggun begitu rendahnya, kakek Jihong itu pun akan mengajari semua kungfunya kepada Sanggun.
Di sisi lain, Nonazu diberikan senjata rahasia pisau terbang oleh guru besarnya, yang ternyata tujuan kali ini mereka ingin menghancurkan nama baik keluarga Man King. Dengan menggunakan senjata pisau terbangnya, mereka pun menghabisi sebagian anggota dunia persilatan, hingga pada akhirnya kabar itu pun mulai tersebar ke seluruh penjuru. Sang-gun yang terus berusaha untuk menjadi terkuat, ia terus memperdalam kemampuan kungfunya. Tapi kakek Jiong itu kembali mengatakan agar Sang-gun memilih salah satu senjata rahasia saja, agar ia bisa lebih fokus untuk mempelajarinya. Hingga akhirnya Sang-gun pun memutuskan untuk memilih senjata pisau terbang yang akan ia kuasai. Setelah melakukan penyelidikan dalam pembantaian tersebut, Han Jun pun menemukan senjata pisau terbang di setiap kejadian pembunuhan, dan Kasim Gao pun sempat mencurigai keterlibatan dengan Man King. Ia pun segera menemui Man King, akan tetapi saat Man King ditanyakan keterlibatannya tentang pembunuhan tersebut, ia mengatakan jika senjata pisau terbang yang digunakan berbeda dengan senjata pisau terbang milik keluarga Lee, dan ia pun menduga jika ada orang yang ingin menghancurkan nama baiknya. Setelah mendapatkan jawaban dari Man King, Kasim Gao pun pergi dikarenakan ia tahu jika bukan Man King pelakunya. Namun Kasim Gao masih curiga dan rasa aneh jika di dunia ini ada selain keluarga Man King yang bisa menggunakan pisau terbang. Dan Man King pun terus memperdalam penyelidikan tentang pisau terbang tersebut, yang mana hal itu sangat merugikan nama baiknya. Kemudian Putri Lee pun datang untuk menemui Man King. Di sini ia kembali menuduh jika itu semua perbuatan dari Sang-gun. Namun Man King tak percaya akan hal itu, dan ia meminta agar Putri Lee tidak mengambil keputusan sebelum tahu kebenarannya. Mendapat pernyataan seperti itu, Putri Lee pun menjadi kesal dan pergi meninggalkan Man King. Dikarenakan hidupnya tidak berguna lagi, kakek Ji-hong pun mentransfer semua kekuatannya kepada Sang-gun, dan setelah mentransfer semua tenaga dalam miliknya, kakek Ji-hong menjadi tak berdaya. Sebelum meninggal, ia pun memberikan sebuah gulungan tentang panduan jurus rahasia pisau terbang kepada Sang-gun. Ia juga mengatakan agar Sang-gun untuk berjanji membalaskan dendam dirinya atas perbuatan adik seperguruannya. Lalu ia juga meminta Sang-gun untuk menemui seseorang dan memberikan sesuatu kepadanya, sehingga Sang-gun pun menyanggupi semua permintaan gurunya kali ini. Setelah itu gurunya pun meninggal di sana. Singkatnya, Sang-gun pun pergi ke kota untuk mencari sebuah informasi tentang adik seperguruan gurunya, yang ternyata dia merupakan pemimpin partai besar yang bernama Tuan Zeng. Kemudian Tuan Zeng pun bertemu dengan Han Jun, yang merupakan kaki tangan dari Kasim Gao. Di saat sedang asyik mengobrol, datanglah seorang pelayan yang mengantarkan suatu surat dari orang lain. Dan di saat dilihat isi surat itu adalah kalung milik kakak seperguruannya, sehingga ia pun menjadi teringat kejadian di masa lalu. Hal itu membuatnya merasa ketakutan. Dan di saat dalam perjalanan pulang, secara mengejutkan Tuan Zeng pun terjatuh. Lalu saat diperiksa, ternyata Tuan Zeng telah meninggal. Setelah mengetahui suaminya meninggal, istrinya pun memerintahkan bawahannya untuk mencari pelaku pembunuh yang sebenarnya. Di sisi lain, Sang-gun menemui seorang wanita yang diperintahkan oleh gurunya. Di sini ia memberikan pesan terakhir dari sang guru. Ia juga mengatakan jika gurunya telah dibunuh oleh saudara seperguruannya. Kemudian Sang-gun pun pergi ke makam Tuan Zeng, yang mana tiba-tiba makam itu meledak dari dalam. Lalu Tuan Zeng muncul dari dalam makam tersebut, yang ternyata Tuan Zeng hanya berpura-pura agar di perjalanan sebelumnya tidak dibunuh oleh Sang-gun. Kemudian ia pun bertemu dengan Long Yi, yang merupakan pengawal bayaran yang sedang perjanjian kontrak dengan Tuan Zeng. Lalu Sang-gun menggunakan pisau terbangnya untuk menyerang mereka. Dengan keberadaan Long Yi di sampingnya, Tuan Zeng di sini merasa kalau ia akan selamat dari pembunuhan kali ini. Ia juga memperingatkan Sang-gun agar tidak berbuat macam-macam kepadanya. Tak lama kemudian Nonazu pun datang ke tempat tersebut, dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan kali ini, Long Yi menggunakan jurus rahasianya, yang mana rantai yang ia lempar berhasil mengikat Sang-gun dan juga Nonazu. Namun meski begitu, mereka berhasil membunuh Tuan Zeng dengan menggunakan pisau terbangnya. Mengetahui kemampuan mereka begitu tinggi, Long Yi pun meminta maaf atas kesalahannya kali ini. Lalu ia pun diminta Sang-gun untuk melepaskan ikatan tersebut. Namun Long Yi tak bisa melepaskan ikatan rantai itu. Ia mengatakan jika ada sepasang pendekar yang bisa untuk melepaskan rantai tersebut.
Tak berselang lama, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang dimaksud oleh Long Yi. Namun sebelum itu mereka pun harus menginap di sebuah penginapan terlebih dahulu. Saat berada di penginapan, karena tangannya masih terikat di sini, mereka harus satu kamar. Dan Sang-gun pun menanyakan kenapa Nona Zhu begitu dendam dengan keluarga Lee. Lalu Nona Zhu pun menceritakan jika dulu semua anggota keluarganya dibantai oleh anggota keluarga Lee. Sang-gun pun mengatakan jika ia merupakan keturunan keluarga Lee, maka nyawanya akan ia berikan kepada Nona Zhu. Namun setelah ia berhasil melakukan balas dendam untuk ibunya, setelah selesai melakukan percakapan, mereka berdua pun memulai tidur di malam itu. Sementara saat ini Suyun tak sabar untuk mendapatkan informasi keberadaan Sang-gun saat ini. Lalu ada orang yang secara sengaja jatuh di depannya, yang ternyata orang itu merupakan seorang pencopet. Beruntung dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mengejar pencopet tersebut. Lalu ia menakuti pencopet itu dengan menggunakan sebuah pisau, tapi hal itu dilihat oleh anak buah Tuan Zeng. Ketika Suyun dan Li Chen pun pergi dari sana, Li Chen pun menyadari jika ada orang yang mengikutinya, yang ternyata anak buah Tuan Zeng menuduh jika Li Chen adalah pembunuh Tuan Zeng dengan menggunakan pisau terbangnya. Lalu Suyun yang mencoba melawan mereka harus mengalami luka yang cukup serius. Dan di sini Li Chen yang ingin menggunakan pisau terbangnya membuat mereka ketakutan. Hal itu dimanfaatkannya untuk melarikan diri dari sana. Setelah itu kakek Su pun melaporkan jika pembunuh Tuan Zeng dilakukan oleh orang yang bisa menggunakan pisau terbang. Man King pun curiga jika hal itu dilakukan oleh Sang-gun. Ia segera memerintahkan kakek Su untuk mencari keberadaan Sang-gun untuk melindunginya. Sementara itu Sang-gun terus melanjutkan pencarian untuk menemukan orang yang bisa membuka ikatan rantai tersebut. Namun ada hal yang aneh saat mereka melakukan perjalanan, yang mana mereka memutar di tempat yang sama. Setelah itu karena mereka lelah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Saat itu Li Chen sangat khawatir dengan luka yang dialami oleh Suyun. Akan tetapi tabib mengatakan jika lukanya tidak begitu parah. Lalu Suyun ingin diberikan makan makanan yang enak. Li Chen pun segera mencarikan makanan tersebut sehingga mereka pun makan bersama. Sedangkan ketika Sang-gun dan Nona Zhu sedang tertidur lelap, tiba-tiba ada seekor ular yang lewat dan menggigit tangan Nona Zhu yang membuat Sang-gun ikut terbangun. Setelah mengetahui hal itu, Sang-gun pun menghisap racun tersebut yang mengakibatkan Sang-gun keracunan dan jatuh pingsan. Akibat kejadian itu membuat Nona Zhu sangat sedih dan khawatir tentang kondisi Sang-gun. Long Yi yang melihat hal itu segera memberikan obat penawar yang ia miliki, dan sepanjang malam Nona Zhu pun berusaha untuk menjaga Sang-gun. Hingga keesokan harinya, Sang-gun pun terbangun yang sudah berada di pelukan Nona Zhu. Kemudian Long Yi pun membangunkan mereka kembali. Dikarenakan ada hal yang begitu aneh, sehingga mereka semua pun mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya Nona Zhu dan Sang-gun pun harus berpisah dengan Long Yi. Mereka melewati jembatan yang terbuat dari rantai. Di sini Sang-gun pun diajak oleh Nona Zhu untuk menyeberanginya. Setelah selesai menyeberangi jembatan itu, mereka pun tiba di suatu rumah dan mereka menemukan keberadaan Long Yi yang dijadikan tawanan. Sang-gun dan Nona Zhu pun memperhatikannya dari kejauhan, yang ternyata Long Yi ditahan oleh seorang wanita. Di saat akan diambil darahnya, hal itu membuat Sang-gun tak tahan dan menunjukkan dirinya. Namun hal itu membuatnya mengalami serangan dari wanita tersebut. Kemudian wanita itu pun mengendalikan boneka misterius, yang mana dengan boneka itu wanita itu pun dengan mudahnya membuat mereka terpojok. Setelah Sang-gun meminum pil pemberian dari Nona Zhu, tiba-tiba Sang-gun pun jatuh pingsan. Terlihat Nona Zhu melihat hal itu reaksinya sangat ketakutan. Namun ia tak tahu jika Sang-gun sedang mempermainkannya, dan hal itu membuat Nona Zhu menjadi kesal. Kemudian mereka pun merencanakan untuk meninggalkan tempat ini. Belum sempat berpikir, pintu itu berhasil didobrak masuk dan mereka pun terjatuh ke ruangan rahasia. Tak lama kemudian Nona Zhu pun tersadar dari pingsannya. Lalu ia berusaha untuk membangunkan Sang-gun dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain Long Yi yang menjadi tawanan, ia akan segera dikorbankan. Sang-gun dan Nona Zhu yang mendengar teriakan dari Long Yi, ia pun berusaha untuk mencari keberadaannya. Dan pada akhirnya mereka pun tiba di suatu ruangan yang begitu misterius, yang mana di sana terdapat banyak boneka.
Lalu Sanggun pun memeriksa celah setiap dinding yang ada di tempat tersebut. Sanggun pun kembali mendengar teriakan minta tolong dari Long Yi. Terlihat Long Yi begitu ketakutan saat akan dikorbankan. Sanggun pun pada akhirnya berhasil menemukan pintu rahasia. Saat ia membuka pintu rahasia itu, ia dengan segera diserang oleh wanita tersebut sehingga terjadilah pertempuran di sana. Di saat kondisi yang terdesak, Sanggun pun mengeluarkan jurus rahasia pisau terbang miliknya, dan dengan jurus itu Sanggun pun berhasil mengalahkan wanita tersebut. Merasa terancam, wanita itu pun menggunakan Long Yi sebagai tawanan, yang mana jika ia bergerak, ia akan membunuh Long Yi. Lalu mereka melihat ada seorang wanita yang merupakan kakak dari wanita tersebut, yang ternyata ia melakukan pengorbanan selama ini untuk menghidupkan kakaknya kembali. Sanggun pun menggunakan kemampuan yang ia miliki untuk membantunya, yang mana dengan kemampuan Sanggun kali ini membuat kakak wanita tersebut pun berhasil dibangkitkan dari kematiannya. Setelah itu wanita itu pun sangat senang bertemu dengan kakaknya kembali. Namun dikarenakan ia telah melakukan banyak kejahatan dan mencelakai banyak orang, kakaknya pun meminta maaf atas kesalahan adiknya kali ini. Baru saja tersadar, kakaknya pun terlihat begitu lemas. Ternyata meski berhasil dibangkitkan, kakaknya tak bisa bertahan lebih lama. Sebelum ia meninggal, ia pun mengatakan kepada adiknya untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi, dan berterima kasih karena adiknya telah berusaha begitu keras untuk membangkitkannya. Adiknya pun tak kuasa harus berpisah kembali dengan kakaknya, dan setelah itu kakaknya pun meninggal di pelukan adiknya tersebut. Melihat wanita itu begitu sedih, mereka semua pun berpamitan untuk pergi mencari jalan keluar, dan wanita itu pun memberitahu pintu jalan keluar dari tempat tersebut. Di saat mereka semua telah pergi, di luar dugaan wanita itu pun mengorbankan dirinya untuk bisa bersama dengan kakaknya. Mereka pun terkejut saat melihat rumah itu terbakar. Namun ada yang aneh dengan terbakarnya rumah itu. Secara mengejutkan, mereka pun tersadar dari mimpi yang mereka alami kali ini, yang ternyata semua kejadian yang mereka alami hanyalah sebuah mimpi. Setelah sadar, mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk menemukan dua pasang pendekar misterius. Di saat akan melanjutkan perjalanannya, Long Yi pun merasa haus dan meminta mereka untuk menunggunya, sementara dirinya akan mencari air untuk bekal melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan kembali. Namun anehnya jembatan yang mereka lalui sama persis seperti di alam mimpi yang pernah mereka alami. Di saat menyeberangi jembatan itu, mereka pun terjatuh ke suatu tempat, yang ternyata tempat itu adalah hunian pendekar misterius yang selama ini mereka cari. Di saat masuk, mereka pun dikejutkan dengan terbangnya seekor ayam. Hal itu membuat mereka terjatuh. Lalu keluar dua orang pendekar misterius yang mereka cari dan memintanya untuk menangkap ayam tersebut. Setelah berhasil menangkap ayam itu, pendekar misterius itu pun memberikan tantangan kepada mereka, yaitu mereka ingin menetaskan telur dari ayam tersebut. Mengetahui syaratnya adalah untuk menetaskan telur ayam itu, Sanggun pun berusaha memikirkan berbagai cara agar bisa menetaskan telur tersebut. Mulai dengan menasehati ayam itu agar mau mengerami telurnya, namun usaha itu gagal. Lalu Long Yi dengan cerdasnya menggunakan panasnya sinar matahari, namun hal itu pun sia-sia karena matahari tertutup oleh awan. Di tengah kebingungan mereka, Nona Zhu pun mengeluarkan tenaga dalamnya. Mengetahui hal itu bisa dilakukan, mereka bertiga pun segera mengumpulkan tenaga dalam untuk mengeluarkan aura panasnya, yang pada akhirnya telur itu pun menetas dan mereka pun berhasil menyelesaikan misi tersebut. Setelah itu mereka segera meminta untuk melepaskan ikatan rantai itu. Namun sepasang pendekar misterius itu pun memperingatkan, jika ikatan itu dilepas maka mereka dilarang untuk saling mencintai, dikarenakan telah terjatuh ke lembah cinta. Di sisi lain, Sanggun tidak ingin melepaskan ikatan tersebut, namun Nona Zhu tetap memaksa untuk melepaskannya, dikarenakan tak ada pilihan lain. Dua pasang pendekar misterius itu pun menuruti permintaan mereka. Saat itu mereka kemudian melepaskan kumbang racun cinta, yang mana jika kumbang ini telah masuk maka mereka dilarang untuk saling mencintai. Dan jika tetap melanggar, maka konsekuensinya racun itu bisa menyebabkan kematian, sehingga dengan penuh terpaksa mereka pun menerima konsekuensi tersebut.
Di saat kumbang itu telah masuk ke pembuluh darah mereka, di sini mereka mulai merasakan efek racun cinta tersebut. Dan setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya proses pelepasan rantai yang membelenggu tangan mereka telah selesai. Namun mereka harus menunggu 1 malam lagi untuk melepaskan belenggu itu. Dan terlihat jelas Sang-gun merasa sedih jika harus kehilangan Nona Zu, begitu juga sebaliknya. Ketika di malam hari, dikarenakan Sang-gun tak bisa tidur, ia pun memandangi wajah Nona Zu. Dan di saat Sang-gun telah tertidur, Nona Zu yang terbangun juga tak bisa jika harus berpisah dengan Sang-gun. Namun saat ia menggenggam tangannya Sang-gun, ikatan belenggu itu telah menghilang yang menandakan Nona Zu harus pergi meninggalkan Sang-gun. Keesokan paginya, di saat Sang-gun terbangun, ia tak menemui keberadaan Nona Zu di sampingnya, yang mana setelah rantai membelenggu mereka lepas, kini tiba waktunya bagi mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di kediaman Man King, para pendekar terus berdatangan untuk meminta Man King pertanggungjawaban atas kematian Tuan Zeng yang mereka tuduhkan dilakukan oleh Sang-gun, sehingga mereka pun menyerang. Setelah berhasil mengatasi para pendekar itu, Man King memerintahkan Kakesu untuk mencari keberadaan Sang-gun. Saat itu Sang-gun dan Nona Zu akhirnya harus berpisah, dan terlihat Sang-gun sangat berat harus menerima kenyataan tersebut. Dan Long Yi menantang Sang-gun untuk berduel menggunakan senjata pisau terbangnya, namun Sang-gun menolak pertarungan itu, sehingga Long Yi terpaksa harus menggendong Sang-gun agar ia mau berduel dengannya. Setelah menggendong cukup jauh, lalu ia merasa kecapean yang ternyata Sang-gun tetap tidak ingin berduel dengannya, sehingga Sang-gun pun melanjutkan perjalanan untuk mendatangi makam ibunya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, pada akhirnya mereka sampai di kampung halaman. Ketika itu Sang-gun pun akhirnya bertemu kembali dengan Suyun yang saat itu sedang mencarinya, dan tak lama kemudian Li Chen pun datang ke sana. Setelah berhasil berkumpul satu sama lain, mereka semua pun merayakan dengan makan bersama. Pada saat acara makan bersama, Sang-gun memperkenalkan Li Chen merupakan penerus pisau terbang kepada Long Yi. Setelah itu Sang-gun pun memberikan uang kepada wanita yang ia tolong di jalan tadi. Sesampainya di rumah, wanita itu pun didatangi salah satu anak buah dari Nona Zu, yang mana kedatangan anak buah Nona Zu kali ini ingin membantu wanita tersebut. Ia juga memberinya uang yang cukup untuk bertahan hidup. Namun sebelum pergi, ia menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan sektenya. Sedangkan Li Chen yang melihat kedekatan Suyun dengan Sang-gun membuatnya menjadi patah hati. Ia pun pergi meninggalkan acara makan tersebut. Sementara itu ayah Suyun yang bertemu dengan Han Jun. Di sini ia ingin mengajak ayah Suyun untuk bekerja sama. Jika menolak, ia akan dianggap sebagai musuh dari Kasim Gao. Di saat Suyun kembali, ia terlihat begitu gembira. Ia pun memberitahu jika Sang-gun masih selamat. Mengingat tugas dari Han Jun untuk mencari Sang-gun, ayah Suyun pun memerintahkannya untuk mengajak Sang-gun makan bersama. Sementara itu Nona Zu pun bertemu dengan gurunya. Kali ini ia mendapatkan tugas untuk membunuh keturunan Li, yaitu Li Chen dan juga Sang-gun. Hal itu membuatnya sangatlah bimbang, apalagi Sang-gun selama ini sangat dicintainya. Sementara itu Sang-gun yang akan pergi ke makam ibunya, ia pun bertemu dengan Suyun dan memberitahu jika ayahnya mengundang Sang-gun untuk pergi ke acara makan bersama. Dan di saat sampai di makam ibunya, Sang-gun pun membuatkan batu nisan. Setelah selesai mendoakan ibunya, Sang-gun pun mengajak Long Yi untuk pergi menemaninya minum, sehingga Long Yi pun setuju. Film pun dilanjutkan dengan Long Yi yang pergi untuk menemani Sang-gun minum bersama. Mereka pun menghabiskan malam sambil minum sepuasnya. Sedangkan Han Jun sedang menyusun rencana untuk menangkap Sang-gun. Suyun yang berada di sana tanpa sengaja mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu Suyun pun menjadi khawatir karena ia takut akan mencelakai Sang-gun jika Sang-gun ke rumahnya nanti. Dan di tengah kegelisahannya, Li Chen pun datang untuk menemani Suyun, sehingga ia meminta Li Chen untuk memberitahu Sang-gun agar tidak menghadiri acara makan bersama nanti. Namun Li Chen malah terbakar rasa api cemburu yang membuat dirinya tak mau mengabulkan permintaan dari Suyun.
Di saat sedang minum bersama, Sanggun pun menceritakan kisah hidupnya kepada Longi, yang mana hidupnya itu sangatlah pahit. Longi yang mendengar kisah hidup Sanggun, ia pun merasa jika senasib dengannya, sehingga di malam itu juga mereka berjanji untuk menjadi saudara angkat seumur hidupnya, dan Sanggun pun setuju dengan permintaannya. Keesokan harinya, mereka pun dibangunkan oleh seorang pelayan dan Sanggun pun diberitahu jika acara pertemuan akan segera dimulai. Ia pun mengajak Longi untuk mendatangi acara tersebut. Di sini Sanggun melihat tingkah aneh dari ayah Suyun, yang mana ia tiba-tiba baik dan tidak seperti biasanya, sehingga Sanggun pun lantas curiga akan hal itu. Sementara itu Suyun sengaja dibuat tertidur sampai kesiangan. Hal itu dilakukan agar Suyun tak menggagalkan rencana ayahnya. Dan acara makan pun dimulai. Di saat Longi meminum anggur itu tanpa ragu, Sanggun pun merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. Sehingga tak berselang lama Suyun pun datang meminta Sanggun untuk pergi. Namun tiba-tiba Han Jun pun datang dengan membawa pasukannya, yang ternyata niat mereka adalah untuk menangkap Sanggun. Setelah berhasil menangkap Sanggun dan Li Chen, tiba-tiba Nona Zhu pun datang bersama dengan anak buahnya. Tapi kedatangan kali ini Nona Zhu menanyakan tentang peta pusaka kepada Sanggun. Karena Sanggun tak mau memberitahunya, Nona Zhu pun langsung mulai menusuknya tanpa ragu. Hal itu membuat Sanggun terkejut dan ia merasa jika cinta Nona Zhu telah hilang kepadanya. Setelah itu Nona Zhu pun langsung kabur meninggalkan mereka. Sedangkan saat ini Longi pun dijadikan tahanan oleh Han Jun, namun ia masih tak mau memberitahukan keberadaan peta pusaka tersebut. Dikarenakan gagal mendapatkan informasi peta pusaka dari Longi, Han Jun mulai menyusun rencana lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Di sisi lain, Nona Zhu pun menyesal dan merasa bersalah setelah menusuk Sanggun. Lalu ia pun meninggalkan temannya untuk menghilangkan rasa sedihnya itu. Namun Nona Zhu pun yang pergi ke hutan. Ia secara tak sengaja bertemu dengan Sanggun yang kondisinya sedang kritis. Lalu ia menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu Sanggun. Setelah itu Nona Zhu pun meninggalkan Sanggun dikarenakan ada seseorang yang datang, yang ternyata orang itu adalah Suyun. Melihat Sanggun tak berdaya, Suyun pun membawanya pergi ke kota untuk mendapatkan pertolongan. Singkatnya, Han Jun mendapatkan pesan dari bawahannya jika telah terjadi pembunuhan misterius. Hal itu membuatnya sedikit kesal. Kemudian Han Jun pun memasukkan Li Chen ke dalam penjara tersebut. Namun di saat Han Jun memerintahkan pasukannya untuk mengejar pembunuh itu, tiba-tiba Sanggun muncul sambil membunuh salah satu penjaga itu. Namun saat dia dikejar, Sanggun datang kembali ke penjara untuk melepaskan Li Chen dan juga Longi. Sehingga Han Jun pun sadar jika itu adalah jebakan, yang di saat dia kembali ke penjara, Longi dan Li Chen tak ada di sana. Setelah itu di dalam pelariannya, mereka pun dibantu Suyun untuk meninggalkan lokasi tersebut. Di saat pergi ke rumah makan, Sanggun pun bertemu dengan Kakek Su. Melihat kondisi Sanggun yang telah sembuh dan sehat, Kakek Su merasa senang akan hal itu. Lalu Kakek Su ingin mengajak Sanggun untuk kembali ke kediaman Man King. Namun Sanggun menolak kembali. Kakek Su mencemaskan tentang keselamatan Sanggun kali ini, karena sekarang dia menjadi target semua orang dunia persilatan. Saat itu Sanggun mendapatkan kabar dari salah satu pelayan jika sekarang tengah diadakan acara kompetisi bela diri nomor 1, dan Sanggun pun tertarik untuk mengikuti kompetisi tersebut, yang mana semua pendekar juga tertarik untuk ikut serta. Keesokan harinya, acara kompetisi bela diri pun dimulai, yang mana dalam kompetisi ini jika mereka berhasil menjadi nomor 1 dan akan diberikan sebuah rahasia tentang keberadaan senjata pusaka. Sepanjang pertandingan ada salah satu peserta yang dengan mudahnya mengalahkan peserta lainnya, yang ternyata tanpa mereka sadari peserta tersebut dibantu oleh orang lain, yang mana orang itu menggunakan serangga beracun. Efeknya setiap peserta yang digigit serangga itu menjadi tak berdaya dan mudah dikalahkannya. Namun saat Sanggun datang ke sana, ia menyadari kecurangan tersebut. Ia segera membunuh serangga itu, lalu membawa orang yang membantunya untuk naik ke panggung. Dikarenakan aksinya ketahuan, Sanggun pun ditantang oleh orang itu sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Sanggun terdesak terkena bubuk rahasia. Beruntungnya Nona Zhu pun datang untuk menyelamatkannya, yang mengakibatkan dia pun terluka. Sehingga Sanggun pun mengeluarkan jurus terkuatnya yang membuat lawannya tak berdaya.
Sehingga muncullah dua pemenang dalam kompetisi kali ini, yaitu Nonazu dan Sanggun. Namun Sanggun mengalah dengan memberikan pemenangnya kepada Nonazu. Tak lama kemudian datanglah anak buah dari Hanjun, yang mana ia menyatakan jika Sanggun adalah buronan pemerintah. Di saat akan ditangkap, Bai Liu membantu Sanggun untuk melarikan diri. Setelah berada di tempat yang aman, Bai Liu memberitahu Sanggun dan Nonazu tentang keberadaan senjata pusaka. Namun ia harus menemui beberapa orang untuk bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaan senjata pusaka tersebut. Dan keesokan harinya, Bai Liu pun mengajak mereka untuk melewati jalan rahasia miliknya. Sebelum pergi, Sanggun pun diberikan sebuah lencana oleh Bai Liu. Ia diminta untuk menunjukkan lencana tersebut kepada seseorang, dan Sanggun pun sangat berterima kasih atas bantuan dari Bai Liu. Setelah berhasil melewati jembatan itu, Sanggun pun menunjukkan lencana rahasia yang diberikan oleh Bai Liu. Namun Sanggun mendapatkan kabar yang kurang mengenakan karena orang yang dicarinya telah meninggal, sehingga mereka pun diminta masuk untuk beristirahat. Di saat itu Long Ye merasa ada yang janggal tentang kematian orang yang mengetahui petunjuk senjata rahasia tersebut. Namun Sanggun memintanya untuk tenang dan menunggu hari esok dalam melanjutkan perjalanan untuk mencari informasi lebih lanjut. Setelah itu Sanggun pun menemui Sing untuk mencari informasi tentang pagoda di perguruan tersebut. Dan Sing pun memberitahu jika ada suatu rahasia di pagoda itu, sehingga Sanggun tidak boleh masuk ke sana. Kemudian Sanggun yang penasaran segera menemui Nonazu untuk memeriksa pagoda tersebut. Setibanya di sana, Sanggun dikejutkan dengan kedatangan Sing dan juga para anak buahnya. Kemudian Sanggun mulai menunjukkan identitas yang sebenarnya, kalau ia merupakan keturunan dari keluarga Sang yang merupakan ketua terdahulu dari ibunya, sehingga anak buahnya pun memberikan hormat kepadanya. Setelah mengetahui jati diri Sanggun yang sebenarnya, Sing di sini mulai berterus terang tentang isi pagoda tersebut, yang mana di sana ada sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh keluarga Sang, dan Sanggun yang ingin mengetahui hal itu ia pun segera untuk menelitinya. Dan sebelumnya Sanggun pun diberikan sebuah seruling oleh Sing. Setelah Sanggun memainkan seruling tersebut, terbukalah sebuah pintu rahasia. Tapi dari dalam pintu itu keluar pisau terbang, dan beruntung Nonazu pun berhasil menghentikannya. Kemudian mereka mulai meneliti pintu itu, hingga pada akhirnya Sanggun dan Nonazu pun berhasil menemukan peta rahasia yang ditinggalkan oleh keluarga Sang. Setelah itu Sanggun pun menyerahkan peta itu kepada Nonazu, tapi Nonazu menolaknya dan lebih percaya terhadap Sanggun. Setelah mendapatkannya, kemudian mereka pun berpamitan untuk pergi dari sana dengan melanjutkan perjalanannya. Dan setibanya di kota, mereka pun mulai mencari penginapan. Kemudian mereka bertemu seorang wanita parubaya, yang mana wanita itu bersedia menyediakan tempat tinggal, sehingga pada akhirnya mereka pun bermalam di rumah wanita parubaya itu. Di sini wanita parubaya itu sangat suka dengan kehadiran Nonazu. Ia merasa jika ia sangat mirip dengan putrinya yang telah hilang. Sementara itu Sanggun yang menyelidiki tempat sekitar, ia merasa kalau sedang diawasi oleh orang lain. Namun Sanggun tak berhasil menemukan keberadaan orang tersebut. Di malam harinya, Sanggun dan Nonazu pun pergi keluar untuk melihat kupu-kupu yang telah berkumpul, sehingga muncullah seseorang yang berperilaku aneh dengan sebutan pendeta kupu-kupu, yang mana pendeta ini sesuai dengan perkataan Bai Liu tentang bertemunya dengan orang misterius yang harus mereka temui. Meski pendeta ini berperilaku begitu aneh, namun Sanggun dan Nonazu pun berusaha untuk mencari informasi tentang peta pusaka tersebut. Setelah pertemuan semalam, Sanggun dan Nonazu pun menemui pendeta kembali. Lalu pendeta itu pun membuka sebuah pintu rahasia. Mereka begitu takjub saat masuk ke dalam akan keindahannya. Setelah itu Sanggun dan pendeta itu pun minum bersama. Sanggun pun bertanya tentang rahasia peta pusaka kepada pendeta tersebut. Namun ia tak memberitahukan rahasia itu kepada Sanggun, sehingga pendeta itu pun bertanya siapakah Sanggun yang sebenarnya. Sanggun pun mulai mengungkapkan identitas aslinya kepada pendeta tersebut, bahwa dia merupakan anak dari Jing-er, ketua dari keluarga Sang. Dan pendeta itu pun terkejut sambil memberikan informasi perjalanan yang akan ditempuh selanjutnya, sehingga Sanggun pun segera menemui Long Ye dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah kepergian Nonazu sebelumnya, di sini ia menyadari jika peta pusaka yang ia simpan telah hilang. Sedangkan Nonazu yang tidak mengetahui jika adik seperguruannya telah mengambil barang pusaka milik Sanggun.
Ternyata itu semua ia lakukan agar Sanggun mencari mereka. Dan di sepanjang perjalanannya, adik seperguruan Nonazu mengukir tanda agar mudah ditemukan oleh Sanggun. Yang mana di dalam perjalanan mencari keberadaan Nonazu, mereka melihat sebuah tanda yang ditinggalkan dan akhirnya mereka pun mengikuti tanda tersebut. Di sisi lain, Putri Lee bertemu dengan Kasim Gao. Ia menanyakan tentang senjata rahasia apa yang sedang dicarinya, dan Putri Lee pun bersedia membantu untuk mencarikan benda pusaka tersebut. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya Sanggun pun bertemu dengan Nonazu di sebuah rumah makan. Namun Nonazu yang mengetahui hal tersebut, setelah ia makan langsung pergi dari sana, dan membuat Sanggun mengajak Longyi untuk mengikutinya kembali. Mengetahui Sanggun selalu mengikutinya, Nonazu pun menanyakan tujuan Sanggun sebenarnya. Namun Sanggun hanya bisa berpura-pura dengan alasan yang tak jelas dan mengikutinya kembali. Sampai pada akhirnya ia pun berhasil mengejar Nonazu, sehingga Sanggun pun segera mendekatinya kembali, dan hal itu membuat Nonazu menjadi gugup. Yang ternyata Sanggun hanya ingin mengambil peta pusaka yang telah diambil oleh Nonazu. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun sepakat untuk melakukan perjalanan bersama kembali untuk mencari keberadaan benda pusaka. Di sisi lain, Li Chen dan Suyun yang sedang mencari keberadaan Sanggun. Saat itu mereka ingin membeli seekor kuda, namun saudagar itu menolak untuk menjualnya, yang membuat mereka harus mengambil kuda tersebut. Sedangkan di dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh anak buah Tuan Zeng yang ingin melakukan balas dendam atas kematian tuannya, dan Sanggun mencoba untuk menjelaskan hal yang sebenarnya, namun hal itu tidak dipercayainya. Sehingga Sanggun mengeluarkan sebuah jurus yang telah diberikan oleh gurunya, yaitu kakak seperguruan Tuan Zeng, yang mana jurus tersebut dipertanyakan oleh anak buah Tuan Zeng. Dan Sanggun pun menjelaskan saat ia jatuh ke dalam jurang, ia bertemu dengan kakak seperguruan dari Tuan Zeng. Di saat sedang asyik berbicara, dengan tiba-tiba Suyun menyerang mereka, sehingga kesalahpahaman pun terjadi yang membuat pertarungan begitu sengit. Namun di sini Sanggun yang berhasil mengalahkan anak buah Tuan Zeng, memintanya untuk mempercayainya kali ini, dan pada akhirnya anak buah Tuan Zeng pun pergi dari sana. Setelah berhasil bertemu dengan Sanggun, di sini Suyun senang akan hal itu. Lalu Li Chen memberitahu Sanggun jika ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Sementara itu Sanggun dan Longyi pun berusaha untuk mencari teka-teki tentang senjata rahasia, yang mana semua orang melarang mereka untuk menaiki gunung yang ada di kota itu. Setelah itu malamnya Sanggun pun memberitahu kepada Nonazu tentang bahayanya saat menaiki gunung, dan meski begitu mereka tetap memutuskan untuk menaiki gunung tersebut. Dan Longyi pun mengatakan kepada adik seperguruan Nonazu untuk berhati-hati, dikarenakan di gunung itu konon katanya dijaga oleh seekor burung yang begitu besar. Di saat dalam perjalanan menaiki gunung, Sanggun dan teman-teman terkena jebakan. Setelah masuk dalam jebakan, datanglah seorang pemimpin setempat yang memperingatkan agar mereka tak melanjutkan perjalanan kali ini. Meski begitu selalu berusaha untuk meminta dilepaskan, namun mereka malah pergi untuk mencari burung legenda itu. Tapi dalam pencarian kali ini, mereka tak berhasil menemukan keberadaan burung tersebut. Longyi yang dapat mengartikan perkataan mereka. Di sini pada akhirnya Sanggun menunjukkan peta tentang keberadaan burung tersebut. Setelah pemimpin itu melihat peta itu, pada akhirnya Sanggun dan teman-temannya pun dilepaskan. Setelah itu mereka semua melanjutkan pencarian secara bersama-sama. Di dalam pencarian kali ini burung raksasa itu pada akhirnya muncul dan mengejutkan mereka semua. Lalu Suyun pun mencoba untuk melawannya, namun Suyun malah dibuat terjatuh. Hal itu membuat Li Chen berusaha untuk menolongnya, dan Sanggun dengan kemampuannya akhirnya berhasil mengusir burung tersebut. Sementara itu Suyun yang terjatuh bersama Li Chen, akhirnya ia sadarkan diri. Melihat Li Chen yang kedinginan, di sini Suyun berusaha untuk membuat api unggun dan berharap agar Li Chen segera sadarkan diri. Setelah berhasil mengalahkan burung itu, mereka semua memasuki sebuah goa. Namun di saat masuk mereka diserang oleh seorang petapa. Sanggun yang melihat sebuah keanehan, ia menggunakan pisau terbangnya untuk menghilangkan jarum pengendali tersebut. Dan setelah jarum itu lepas, petapa itu pun jatuh pingsan. Setelah tersadar, ia pun menanyakan siapakah sebenarnya Sanggun ini dan kenapa ia bisa menggunakan pisau terbang. Sehingga Sanggun pun memberitahu jika ia merupakan keturunan dari Man King.
Mengetahui hal itu, petapa itu pun sangatlah senang, yang ternyata petapa itu dulunya merupakan salah satu master kungfu yang terbaik di masanya. Dan ia menceritakan bagaimana ia bisa berada di tempat ini, yang mana dulu dia bertarung dengan salah satu pendekar terkuat dari keluarga Sang, hingga pada akhirnya ia pun bisa mengalahkannya dan akan membunuhnya. Namun pendekar itu memilih untuk menyerah dan meminta ampun, yang ternyata itu hanyalah sebuah senjata yang membuatnya diserang dari belakang dan berakhir sebagai tawanan seperti sekarang ini. Dan cerita dari petapa tersebut membuat semua orang yang hadir merasa iba dan tersentuh. Setelah bercerita, Sanggun pun bertanya apakah petapa tersebut mengetahui tentang pusaka yang sedang mereka cari, yang ternyata benda pusaka itu adalah milik senjata petapa itu yang selama ini ia simpan, yang mana senjata itu berupa sebuah tongkat. Dan di saat petapa itu ingin menyerahkan tongkat itu kepada Sanggun, namun Sanggun menolaknya karena ia takut akan mengecewakan petapa tersebut. Setelah itu petapa itu meminta semua orang yang hadir untuk keluar kecuali Sanggun, yang ternyata petapa ini ingin menyalurkan tenaga dalamnya yang ia miliki kepada Sanggun. Setelah selesai menyalurkan tenaga dalamnya, petapa tersebut akhirnya meninggal. Setelah itu mereka pun menguburkannya di depan goa, dan sebelum pergi mereka semua pun memberikan hormat kepada petapa tersebut. Di sisi lain, Li Chen pada akhirnya sadar, namun ia mendapati kondisi Suyun dalam keadaan pingsan. Hal itu membuatnya sedikit panik. Setelah berhasil keluar dari lembah itu, Li Chen dan Suyun bertemu dengan penduduk setempat. Dan sesampainya di perkampungan, Li Chen akhirnya sadar dari pingsannya. Sedangkan saat itu Ketua Xian dan Suzu membahas sebuah rencana untuk merebut tongkat rahasia yang dimiliki oleh Sanggun, sehingga Suzu mengumpulkan semua anak buahnya untuk mendapatkan pusaka tersebut. Sementara itu Suyun yang baru sadar berterima kasih kepada Li Chen yang telah menyelamatkannya. Namun di sini Li Chen masih merasa bersalah dikarenakan tak bisa melindunginya. Saat itu Sanggun masih mencari tahu apa hubungannya senjata pusaka yang ia miliki dengan orang yang telah membunuh ibunya. Dan keesokan harinya Sanggun pun berpamitan untuk meninggalkan tempat tersebut. Di saat sedang dalam perjalanan, di sini mereka bertemu dengan Man King. Hal itu membuat Nunazu teringat tentang kejadian di masa lalu, di mana saat itu ia mengetahui jika semua anggota keluarganya dilenyapkan oleh Man King. Ia pun di sini meminta untuk bertarung dengannya agar ia bisa melakukan balas dendam. Namun Man King pun berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun Nunazu yang sudah mempercayai gurunya, ia tak percaya dengan perkataan yang diucapkan oleh Man King dan tetap ingin menetapkan bertarung untuk melawannya. Hingga pada akhirnya Man King yang tak ada pilihan lain selain menerima pertarungan tersebut. Dan setelah Nunazu selesai menetapkan hari pertarungan, ia pun langsung meninggalkan mereka. Hal itu membuat Sanggun sempat ingin mengejarnya, namun ia dihentikan oleh Man King. Setelah itu mereka semua pun melanjutkan perjalanan, dan di saat dalam perjalanan mereka disergap oleh anak buah dari Suzu, dan mereka semua pun terkena racun sehingga tenaga dalam mereka menjadi berkurang dan tak bisa mengimbangi kekuatan lawannya. Dan Man King yang berusaha melindungi Sanggun yang mengalami luka dalam yang cukup serius. Namun beruntung di saat terdesak, mereka semua diselamatkan oleh Nunazu. Kemudian Nunazu pun meminta salah satu anggota tersebut untuk memberikan obat penawarnya. Namun sayangnya ia tak punya obat penawar untuk Man King, yang membuat Man King dengan kondisi tersebut semakin memburuk. Sehingga Long Yi pun memberikan pil penawar racun miliknya dan memberikan metode penyembuhan dengan cara mengeluarkan darah kotor yang ada dalam tubuhnya. Dan hal itu sempat berefek pada kesehatan Man King, namun tak berlangsung cukup lama. Dikarenakan mereka semua khawatir, pada akhirnya Long Yi pun memutuskan untuk mencari obat keluar. Dan Long Yi yang berusaha menemukan ramuan herbal untuk menyembuhkan Man King. Pada akhirnya ia pun mendapatkan bahan untuk ramuan tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya Man King pun tersadar dari pingsannya setelah meminum obat ramuan itu. Lalu ia pun menceritakan kejadian di masa lalu saat ia pertama kali bertemu dengan ibu dari Sanggun, yang mana pada saat itu ibu Sanggun terlibat pertarungan melawan sekelompok penjahat. Di sini Man King menggunakan pisau terbangnya untuk membantunya. Setelah kejadian itu, ibu Sanggun selalu mendekati Man King sehingga terciptalah hubungan kekasih antara mereka berdua. Namun hubungan itu tak berlangsung lama di saat Putri Li ingin menikah dengannya, dan Man King di sini tak ada pilihan lain selain menerimanya.
Di sisi lain, Suzu melaporkan kepada Kasim Gao jika semua anak buah yang ia kirim untuk mengalahkan Sanggun telah dihabisi, dan ia pun memberitahu jika Sanggun dibantu oleh Man King. Sedangkan Nonazu yang bertemu dengan sang guru, kali ini gurunya tak mengenakan topeng, sehingga Nonazu bisa melihat wajah asli sang guru. Kemudian gurunya juga berpesan kepada Nonazu untuk mendapatkan jurus rahasia pisau terbang milik keluarga Lee, agar saat ia bertarung dengan Man King, Nonazu akan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Namun Nonazu menolak perintah sang guru tersebut, dan akhirnya sang guru pun mulai mengancam Nonazu, sehingga ia tak punya pilihan lain selain menuruti permintaan sang guru. Hal itu membuatnya Nonazu dilema. Di satu sisi ia sangat mencintai Sanggun, namun di satu sisi ia harus membalaskan dendam orang tuanya. Saat itu Man King meminta bantuan kepada Li Chen untuk membujuk Sanggun agar ia bersedia mengakui sebagai keturunan keluarga Li, dan juga untuk meneruskan jurus rahasia pisau terbangnya, mengingat Li Chen telah kehilangan tenaga dalamnya. Sedangkan saat ini Sanggun memberikan kejutan kepada Nonazu setelah ia berhasil memperbaiki ayunan itu. Setelah melihat ayunan itu telah diperbaiki, Nonazu pun bermain bersama dengan Sanggun, dan hal itu membuatnya teringat kenangan di waktu masih kecil. Setelah itu Sanggun dan Nonazu semakin dekat satu sama lain. Bahkan Sanggun juga melamar Nonazu untuk menikah bersamanya, dan Nonazu pun setuju atas ajakan dari Sanggun kali ini. Kemudian Nonazu pun segera mengabarkan berita tersebut kepada sang guru jika Sanggun telah melamar dirinya. Dan gurunya yang mendengar hal ini, ia pun menyetujui pernikahan mereka. Meski pernikahan mereka kali ini hanya dilakukan untuk mendapatkan jurus pisau terbang milik keluarga Lee. Film pun dilanjutkan dengan Sanggun dan Nonazu yang akan segera melaksanakan pernikahan di antara mereka. Namun Nonazu meminta Sanggun untuk menuliskan panduan jurus tentang pisau terbangnya yang nantinya akan diberikan kepada Nonazu di hari pernikahannya. Sehingga Sanggun pun menyetujui persyaratan tersebut dan memulai menulisnya. Singkatnya, hari pernikahan pun tiba dan semua orang sibuk untuk menghias istana sekte Wuzu. Nonazu yang telah selesai didandani sebagai seorang pengantin, ia pun segera bergegas untuk menemui Sanggun. Kemudian kedua pengantin pun datang untuk memberikan hormat kepada guru Nonazu. Setelah itu mereka pun melanjutkan ritualnya untuk saling menghormati satu sama lain, yang pada akhirnya mereka pun secara resmi menjadi seorang suami istri. Sedangkan Suyun yang mengetahui bahwa Sanggun sedang menikah dengan Nonazu, ia pun menjadi patah hati. Ia hanya bisa melampiaskan kesedihannya dengan minum arak sebanyak mungkin. Dan keesokan harinya saat Sanggun bangun, ia tak menemukan buku catatan jurus yang ia tulis untuk Nonazu. Namun guru Nonazu pun datang dengan mengatakan jika ia telah mendapatkan panduan jurus pisau terbangnya, sehingga kehadiran Sanggun saat ini tidak diperlukan lagi. Dan pada akhirnya Sanggun pun diserang. Saat itu Sanggun sempat memberikan perlawanan, namun serangan Sanggun ditahan oleh Nonazu. Dan di saat Sanggun mendekatinya, tiba-tiba Sanggun ditotok oleh Nonazu yang seketika Nonazu mendorong Sanggun jatuh ke dalam jurang. Hal itu membuat Sanggun begitu sedih, dan Nonazu yang melihat kejadian itu, ia pun jatuh pingsan. Setelah tersadar, ia sangat menyayangkan keputusan gurunya yang telah mengingkari janjinya. Ia pun tak sependapat dengan gurunya bahwa ia tidak ingin melakukan balas dendam kepada Sanggun. Meskipun ia merupakan anak dari Man King, hal itu membuat gurunya menjadi kesal. Dan setelah itu, Nonazu pun dibuat jatuh pingsan. Di saat Nonazu tersadar dalam keadaan lemah, di sini ia memohon kepada kakak seperguruannya untuk membantunya menemukan keberadaan Sanggun. Dan kakak seperguruannya pun setuju menyanggupi permintaan dari Nonazu tersebut. Lalu mereka melakukan pencarian untuk menemukan Sanggun. Tapi di sana mereka hanya menemukan gaun pengantin yang dipakai oleh Sanggun. Setelah itu kakak seperguruannya pun datang memberikan kabar jika ia tak menemukan Sanggun. Namun ia hanya mendapatkan pakaian yang digunakan oleh Sanggun. Dan dengan kabar itu Nonazu pun sedikit merasa lega karena ia merasa Sanggun masih selamat. Dan benar saja, Sanggun pun yang habis jatuh dari tempat tadi, ia berhasil ditemukan oleh Suyun dalam perjalanannya, sehingga ia dibawa oleh Suyun untuk mendapatkan pengobatan. Setelah siuman, Sanggun pun kembali teringat kenangan saat ia melangsungkan pernikahan dengan Nonazu. Tapi ia sangat sedih di saat mengingat waktu didorong olehnya dan jatuh ke dasar lembah, dan ia merasa sangat dihianati.
Suyun yang melihat hal itu memohon agar Sanggun melupakan kejadian tersebut. Namun Sanggun yang sudah sangat mencintai Nona Zu, ia tetap tak bisa menerima kehadiran Suyun, dan penolakan tersebut membuat Suyun menjadi semakin patah hati. Di sisi lain, Long Yi yang sedang menyelidiki sekte Wuzu, mereka pun bertemu dengan Wen dan mengajak Long Yi untuk menemui Nona Zu yang saat ini kondisinya tidak membaik. Dan Wen menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada mereka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Wen, ia pun meminta Long Yi untuk membawa Nona Zu keluar dari tempat tersebut. Dan tanpa berpikir lama, Long Yi pun membawa lari Nona Zu. Setelah sampai di tempat, mereka mencoba untuk mengobati Nona Zu. Namun mereka berdua tak tahu jika Nona Zu telah terkena racun pelupa yang membuat ia kehilangan ingatan di masa lalunya. Di sisi lain, Jinwoo secara tak sengaja bertemu dengan Nona Zu. Namun mereka tak tahu jika Nona Zu telah hilang ingatan, dan mereka pun menunggu momen yang tepat untuk menyerang Nona Zu. Di saat Long Yi akan mencari obat untuk Nona Zu, ia bertemu dengan Sanggun dan ia memberitahu keadaan Nona Zu kepadanya. Namun Sanggun malah salah paham. Saat itu Jinwoo yang telah bersiap untuk menyerang Nona Zu, namun Nona Zu dengan sigap menyerang mereka terlebih dahulu, dan dikarenakan ia mengalami luka dalam, Nona Zu pun melarikan diri dari pertempuran tersebut. Sementara itu Sanggun pada akhirnya berhasil menemui Nona Zu, tapi ia tak tahu jika Nona Zu telah hilang ingatan. Kemudian mereka pun disergap oleh Han Jun dan anak buahnya. Han Jun pun mengancam akan membunuh Nona Zu dan meminta Sanggun untuk menusukkan paku ke dalam tubuhnya, sehingga Sanggun pun hanya bisa menuruti permintaan dari Han Jun tersebut. Namun Man King yang berada di sana langsung menyelamatkan Sanggun, dan hal itu Nona Zu pun mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Di saat itu, Nona Zu dibuat bingung dengan pengorbanan Sanggun terhadapnya. Ia mencoba mengingat kejadian di masa lalu, tapi ia tak bisa mengingat hal tersebut. Lalu ia pun dikejutkan dengan kehadiran Jinwoo. Dengan melihat kesempatan itu, ia pun menggunakan racun untuk melumpuhkan Nona Zu. Namun di saat dalam kondisi terdesak, ia pun diselamatkan oleh Long Yi, sehingga mereka pun berhasil menyelamatkannya. Sementara itu Long Yi pada akhirnya berhasil membuat Nona Zu siuman dan sadar. Di sini Long Yi berjanji akan membantunya untuk menyembuhkan racun kali ini. Lalu Nona Zu bertanya siapakah Sanggun yang sebenarnya. Long Yi memberitahu jika ia adalah orang yang dicintai oleh Nona Zu. Hal itu membuat Nona Zu tak percaya, dan tak berselang lama racun dalam tubuhnya kembali bereaksi dan ia pun jatuh pingsan. Setelah itu Long Yi pun segera menemui tabib Gosun dan istrinya. Ia memohon agar Nona Zu disembuhkan, dan dikarenakan kasihan mereka pun bersedia untuk membantu Long Yi kali ini. Long Yi pun berusaha untuk menemukan tanaman yang bisa digunakan untuk menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuh Nona Zu. Setelah berhasil mengambil tanaman tersebut, ia pun ditarik oleh Suen dengan sekuat tenaga, dan hal itu membuat Suen mengalami luka yang cukup serius di tangannya. Di saat kembali, tabib Gosun pun melihat luka yang ada dalam tubuh Suen, dan mereka pun menyadari jika Suen merupakan cucu mereka yang telah hilang cukup lama. Suen pun tak percaya akan hal itu, dan akhirnya ia pun berhasil bertemu kembali dengan kakeknya setelah sekian lama, dan ia juga menceritakan jika ibunya telah tiada. Dengan kemampuan tingkat tinggi, tabib Gosun pun berhasil mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Nona Zu. Setelah racun berhasil dikeluarkan, Nona Zu pun terlihat sedikit membaik. Di saat Long Yi tengah berjalan dengan tabib Gosun, ia ingin sekali menjadi muridnya. Lalu tabib Gosun bertanya apakah alasan Long Yi ingin menjadikan muridnya. Tentu saja ia hanya ingin menolong orang lebih banyak lagi dengan kemampuan pengobatan yang telah diajarkan oleh tabib Gosun nantinya. Setelah itu Long Yi yang masuk kamar, ia hanya mendapatkan sebuah surat jika Nona Zu telah pergi meninggalkan kediaman tabib Gosun. Lalu ia juga berpamitan kepada tabib Gosun untuk melanjutkan pengembaraannya dalam dunia persilatan kali ini. Namun secara diam-diam Suen ternyata mengikuti Long Yi, dan lalu mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan secara bersama kembali. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, pada akhirnya Sanggun dibawa menghadap kepada Kasim Gao. Di sini Kasim Gao ingin Sanggun menunjukkan lokasi peta pusaka tersebut.
Dan keesokan harinya, Sang Kun pun membawa Kasim Gao menuju tempat pusaka itu. Setibanya di sana, Kasim Gao meminta Sang Kun untuk memeriksa tempat itu dan ia diikuti oleh 4 prajuritnya. Namun setibanya di sana, prajurit itu meledakkan sebuah bom. Namun beruntung Sang Kun dapat menyelamatkan diri dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam. Tak berselang lama, Sekte Wuzu juga tiba di tempat itu dan pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi di sini Ketua Xian dapat melumpuhkan semua anak buah Kasim Gao sehingga terjadilah pertempuran yang cukup sengit antara Kasim Gao melawan Ketua Xian. Namun di sini Kasim Gao kewalahan dikarenakan tenaga dalam Ketua Xian begitu kuat. Ketika pergi dari pertarungan, Sang Kun pun bertemu kembali dengan Kasim Gao. Lalu mereka pun beradu jurus pisau terbang dan berhasil mengalahkan Kasim Gao. Kemudian ia memberitahu jika jurus panduan yang ia berikan kepada Kasim Gao merupakan yang palsu. Hal itu membuat Kasim Gao tak percaya akan hal itu. Dan Sang Kun pun bertemu kembali dengan guru Nona Zu. Di sini Ketua Xian meminta Nona Zu untuk membunuh Sang Kun, namun Nona Zu menolak perintah tersebut. Sehingga Sang Kun pun mencoba mengalihkan perhatian dengan melemparkan pisau terbangnya. Lalu ia pun berhasil menemukan pintu rahasia. Di saat berada di dalam goa, ia pun mencoba untuk memulihkan ingatan Nona Zu di saat ia bersama dengan Sang Kun, yang mana mereka dulu adalah sepasang kekasih. Meski begitu, Nona Zu tak mengingat kenangan di masa lalu. Hal itu membuat Sang Kun sedikit kecewa, namun ia tetap berusaha meyakinkan bahwa Nona Zu adalah kekasihnya. Tak lama kemudian mereka mendapatkan serangan dari orang yang misterius dan Sang Kun pun berhasil menghentikan serangan itu. Ketika mengetahui yang menyerang adalah Suyun, ia pun segera menghentikan serangannya, lalu menunjukkan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Ia menuduh jika Nona Zu adalah pelakunya, tapi Nona Zu menyangkal tuduhan dari Suyun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Di sini Sang Kun menemukan sebuah pintu rahasia dan ia akhirnya berhasil membuka pintu itu. Setelah pintu terbuka, mereka mendapatkan serangan dari jebakan yang ada di lorong tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil melewati jembatan itu dan mendapatkan sebuah pusaka yang begitu banyak. Di sini Sang Kun membaca sebuah tulisan yang ada di dalam patung itu. Akan tetapi tak berselang lama, Ketua Xian datang ke tempat itu. Kemudian ia menyandra Nona Zu dan meminta sebuah pusaka pemberian Sang Kun. Ia menggunakan pusaka itu untuk mengambil sebuah benda misterius di patung tersebut. Kemudian muncul 4 orang yang melakukan serangan terhadap Ketua Xian yang merupakan dari keluarga Li. Dan Sang Kun pun mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan. Hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan separuh dari pusaka rahasia tersebut. Dan di dalam pertarungan kali ini, Man King pun mendapatkan luka yang cukup serius. Lalu kakek Su menjelaskan kepada Sang Kun jika Man King memikul beban yang cukup berat, yaitu harus menjaga nama baik keluarga Li. Sang Kun diminta kakek Su untuk menggantikan posisi tersebut. Keesokan harinya saat ini Man King tersadar. Ia mulai mendekati Sang Kun. Ia juga mengatakan jika dirinya tak bisa menjaga nama baik keluarga Li, mengingat kondisinya terus memburuk, dan ia berharap dengan Sang Kun suatu saat bisa menggantikannya. Kemudian Man King menjelaskan alasan ia memilih Putri Li sebagai istrinya, yang mana di masa lalu keluarga Li tak memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga ia harus memilih hal itu. Sang Kun yang mendapatkan penjelasan dari ayahnya tersebut, ia pun tak bisa berbuat banyak. Dan di saat kembali ke kota, di dalam perjalanannya mereka dihadang oleh seseorang yang misterius. Namun dengan mudahnya Sang Kun pun mengalahkan orang tersebut. Setibanya di ibu kota, mereka disambut oleh Putri Li. Setelah itu mereka membahas pecahan pusaka rahasia yang didapatkan oleh Sang Kun. Di sini kakek Su mempunyai ide untuk menjadikan pecahan besi tua tersebut menjadi pisau terbang yang akan digunakan oleh Sang Kun. Setelah cukup lama jatuh pingsan, Long Yi pun pada akhirnya tersadar. Di saat mengetahui yang merawatnya adalah Suen, ia pun mulai jatuh hati terhadapnya. Kemudian mereka kembali untuk memeriksa kondisi bunga mantau, yang ternyata bunga itu telah dipetik oleh murid dari Sekte Wuzu. Namun secara tidak sengaja mereka menemukan mutiara yang berada di ular yang mereka kalahkan. Lalu Long Yi pun menyimpan mutiara tersebut.
Sementara itu Man King meminta agar Sanggun pergi dengan Kakesu, mendatangi seorang pandai besi untuk membuat senjata dari pecahan pusaka tersebut. Dan Putri Lee yang mengetahui kedekatan Sanggun dengan Man King, ia tidak senang dengan hal itu, yang mana posisi itu seharusnya didapatkan oleh Li Chen. Dan di sini Li Chen sempat berpikir jika semua yang ia dapatkan suatu hari akan diambil oleh Sanggun. Saat itu rasa cemburu Li Chen semakin menjadi-jadi setelah ia mengetahui Kakesu mengajarkan jurusnya kepada Sanggun. Dan di malam hari Sanggun terus melamun. Ia teringat perkataan ibunya, yang mana dulu ibunya tidak ingin Sanggun berhubungan dengan keluarga Lee. Tapi sekarang Sanggun malah berhubungan dengan keluarga Lee dengan begitu baiknya. Keesokan harinya, Sanggun pun mulai melatih jurus pisau terbang yang ia kuasai. Li Chen yang menyaksikan hal itu, ia sangat iri dengan pencapaian Sanggun. Kemudian ia meminta Sanggun untuk berlatih bersamanya, dan di sini Sanggun dengan mudahnya mengalahkan Li Chen. Namun tak berselang lama mereka pun mendapatkan serangan secara tiba-tiba, dan di saat situasi sedang terdesak, Kakesu pun datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah kejadian tersebut, Man King segera meminta Kakesu mengantarkan Sanggun untuk menemui pandai besi tersebut untuk membuat senjata pisau terbang dari pecahan pusaka itu. Dan mereka pun pada akhirnya berhasil menemui pandai besi itu, namun Sanggun hanya diizinkan untuk masuk seorang diri. Sebelum memulai untuk membuat pusaka, pandai besi itu meminta Sanggun untuk mengambilkan air menggunakan gayung, yang ternyata tujuannya kali ini untuk melatih fokus Sanggun. Dengan usaha yang cukup keras, pada akhirnya Sanggun berhasil memenuhi kantong itu dengan air. Setelah itu proses pembuatan senjata pisau terbang pun sedang dimulai. Setelah lama menunggu, pada akhirnya pecahan pusaka tersebut berhasil diubah menjadi senjata pisau terbang. Man King yang melihat hal itu sangat takjub dengan pusaka yang dibuat oleh pandai besi tersebut. Di tempat lain, Li Chen sangat khawatir dengan kondisi Suyun dan Li Chen berusaha menemukan seorang tabib. Namun di saat keluar, ia bertemu dengan Sanggun. Dan dari kejauhan mereka mendengar percakapan tabib yang dulu membantu persalinan Putri Lee. Tabib itu pun mengatakan jika anak Putri Lee telah diganti oleh ibu Sanggun di masa lalu. Mendengar hal itu, Li Chen tak percaya jika ia bukan putra dari Putri Lee, dan hal itu semakin membuatnya terpukul. Sementara Sanggun tak mempercayai jika ia adalah putra dari Putri Lee, dan ia pun terus merenungi nasib tersebut dan mengingat kejadian sewaktu ia diasuh oleh ibunya, yang mana ibunya sejak kecil selalu berpesan agar dirinya tak mendekati keluarga Lee. Setelah ia tahu jika dirinya adalah putra dari Putri Lee, ia tak tahu harus melakukan hal apa. Sementara itu Li Chen yang tak ingin kehilangan semuanya, ia masih tak percaya dengan kenyataan tersebut. Li Chen pun menemui Putri Lee dan menanyakan apakah dia bukan putranya. Dan Putri Lee tentu saja menganggap Li Chen adalah putra kandungnya. Mendengar hal itu Li Chen pun sedikit lega. Hingga pada akhirnya Li Chen pun mengambil keputusan untuk menghabisi tabib yang dulu membantu persalinan Putri Lee. Sedangkan di tempat lain, Sanggun menemui Putri Lee. Ia memandangnya dari kejauhan. Namun Putri Lee yang tak mengetahui jika Sanggun adalah putra kandungnya, ia masih bersikap tidak baik terhadapnya, apalagi saat kedatangan Li Chen. Setelah itu Sanggun pun mulai merenungi nasibnya. Kemudian ia teringat kenangan saat bersama dengan Nona Zhu. Dan Sanggun pun pada akhirnya menuju istana Sekte Wuzi untuk menemui Nona Zhu. Setibanya di sana, Sanggun melihat Nona Zhu sedang jatuh pingsan. Melihat Nona Zhu yang lemah tak berdaya, Sanggun pun mulai menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobatinya. Namun tak berselang lama, kedatangan Sanggun telah diketahui oleh Ketua Zien. Hal itu membuat Sanggun segera melarikan diri dari istana Sekte Wuzi. Dan beruntung kali ini Sanggun pun berhasil meloloskan diri. Sedangkan di sisi lain, Ketua Wuzi yang mendapatkan serangan dari Sanggun. Ia merasa ada yang aneh dengan jurus pisau terbang milik Sanggun. Kemudian ia memerintahkan salah satu muridnya untuk melakukan suatu pemberontakan untuk menjatuhkan nama baik keluarga Lee. Di saat itu perguruan Sekte Wuzi mulai menyerang perguruan lain. Mereka menggunakan pusaka pisau terbang milik keluarga Lee dengan tujuan agar semua perguruan lain mengira jika ini perbuatan keluarga Lee. Dan benar saja tujuan mereka kali ini berhasil. Para perguruan pun mulai berkumpul dengan membahas penyerangan keluarga Lee terhadap perguruan lain. Dan tak berselang lama Jin Woo pun datang menghadiri pertemuan tersebut. Ia memerintahkan semua orang untuk mengikuti rencananya dalam melakukan serangan terhadap keluarga Lee.
Dan berita penyerangan yang dilakukan orang misterius menggunakan pisau terbang telah sampai di kediaman keluarga Lee. Di sini mereka membahas untuk menyusun rencana dalam mencari tahu siapakah pelaku yang sebenarnya. Long Yi dan Suen saat berada di rumah makan secara tak sengaja mendengar percakapan para pendekar yang mengatakan jika keluarga Lee telah menyerang perguruan lain. Hal itu tentu saja membuat Long Yi dan Suen tak percaya dengan kabar tersebut. Lalu mereka pun mulai menyelidiki hal itu secara diam-diam. Sedangkan Ketua Xian merasa jika rencananya kali ini akan berhasil. Ia pun tak sabar melihat kejatuhan keluarga Lee. Kemudian ia memerintahkan salah satu muridnya pergi bersama Nona Zhu menuju kediaman tabib Gosun untuk menghabisinya. Namun tak berselang lama Sanggun pun tiba di istana Sekte Wuzi. Dan setelah mengetahui keberadaan Nona Zhu saat ini, Sanggun pun segera menyusulnya. Namun Sanggun tertinggal satu langkah dengan Nona Zhu. Di saat Nona Zhu akan membunuh tabib Gosun, Sanggun pun datang tepat waktu. Namun ia dihalangi salah satu murid perguruan Sekte Wuzi, sehingga tabib Gosun dan istrinya berhasil diserang oleh Nona Zhu. Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Di saat Long Yi dan Suen tiba di kediaman tabib Gosun, mereka mendapatkan Gosun dan istrinya mengalami luka yang cukup serius. Di sini Suen berusaha menyelamatkan neneknya, namun usahanya sia-sia, yang mana neneknya pun pergi meninggalkannya setelah kakeknya. Melihat pisau terbang yang membunuh kakek dan neneknya, mereka pun segera pergi keluar untuk memeriksa. Yang ternyata di sana mereka bertemu dengan Sanggun yang saat itu telah gagal mengejar Nona Zhu, sehingga Long Yi pun mengira jika Sanggun adalah pelakunya. Namun Sanggun menotok mereka berdua dan ia berjanji akan menjelaskan semuanya suatu saat nanti. Di sisi lain, Suyun terus memperdalam ilmu racun yang ia kuasai. Tak berselang lama ia kedatangan Ketua Xian. Hal itu pun diketahui oleh Li Chen. Kemudian Ketua Xian segera mengeluarkan kumbang racun pelupa ingatan dan memasukkannya kepada Suyun. Di sini Li Chen dipaksa untuk menuruti permintaannya dengan syarat akan memberikan obat penawar racun. Sedangkan Man King dan kakek Su menemui Sanggun dan mereka mengira jika ini semua perbuatan Sanggun. Kemudian mereka mendapatkan surat tantangan dari Sekte Jinchi. Tak lama kemudian tetua keluarga Lee pun tiba. Mereka semua menyalahkan kejadian ini akibat ulah Sanggun yang menyerang perguruan lain menggunakan jurus pisau terbangnya. Tapi Sanggun menyangkal tuduhan tersebut. Sanggun yang merasa terpojok pun menyanggupi akan menerima pertarungan dengan Sekte Jinchi dan berjanji tak akan kalah dalam pertarungan kali ini untuk menjaga nama baik keluarga Lee. Li Chen yang mendapatkan sebagian obat penawar untuk Suyun, ia diminta untuk mengarahkan meriam terhadap keluarga Lee di saat pertandingan dengan Sekte Jinchi telah berlangsung, dan Li Chen yang tak punya pilihan lain pun menyetujui hal itu. Dan keesokan harinya, acara pertarungan pun dimulai. Terlihat Sanggun begitu tegang menghadapi situasi kali ini, di mana para pendekar telah hadir untuk menyaksikan duel antara dirinya melawan Sekte Jinchi. Dan di tengah situasi yang memanas, Sanggun pada akhirnya membongkar tujuan sebenarnya Sekte Jinchi, yaitu untuk merebut setengah pusaka darinya. Dan setelah aksinya ketahuan, Sanggun pun menggunakan jurus pisau terbang miliknya. Tak berselang lama Ketua Xian datang ke tempat itu. Situasi pun menjadi semakin tegang, apalagi saat Nona Zhu melukai Man King. Dan Sanggun pun mengorbankan dirinya demi melindungi ayahnya. Ketika menusuk Sanggun, Nona Zhu pun mulai mengingat kenangan di masa lalu di saat mereka bersama. Setelah mengenang kenangan itu, Nona Zhu pun merasa kepalanya sangat sakit. Lalu ia pun tak bisa melanjutkan tugasnya untuk membunuh Sanggun. Dan di tempat lain, Li Chen yang akan menyalakan meriam itu, tapi aksinya telah ketahuan oleh Long Yi dan Suen, yang mana pada akhirnya Sekte Wuzi melarikan diri. Setelah insiden itu, Sanggun mengalami luka yang cukup parah, sementara Man King sangat kesal terhadap Li Chen yang akan mengkhianati keluarga Lee. Dan di sini Li Chen mengungkap identitas aslinya, bahwa ia bukan putra kandung Putri Lee, melainkan putra dari Jing Er. Setelah mendengar pernyataan Li Chen, Putri Lee merasa tak percaya jika anak yang ia besarkan sejak kecil bukanlah putra kandungnya. Setelah memberitahu kebenaran yang sebenarnya, Li Chen pun berpesan kepada Sanggun agar ia menjaga Suyun, karena tanpa sepengetahuan orang lain racun yang diminum Li Chen telah kambuh di waktu itu. Sehingga tak lama setelah itu Li Chen pun menghembuskan napas terakhirnya, sedangkan Sanggun pingsan akibat lukanya. Dan Long Yi yang tiba di istana Sekte Wuzi, ia memberitahu Nona Zhu tentang keadaan Sanggun yang sangat kritis. Ia pun mengajaknya untuk melihatnya.
Di saat melihat Sanggun dalam kondisi kritis, Nona Zu pun mulai sedikit teringat kenangan di masa lalunya saat bersama dengan Sanggun. Hal itu membuat ikatan mereka menjadi semakin dekat. Dan dengan kemampuan yang dimiliki Suen, ia pun membantu Nona Zu untuk memulihkan ingatannya, yang membuat semua kenangan itu mulai terbayang dalam mimpinya. Ia pun mulai mengingat di waktu pernikahan dengan Sanggun. Setelah mengalami mimpi tersebut, Nona Zu pun tersadar, kemudian ia meminum ramuan yang dibuat oleh Suen. Ia pun memulai mengingat kejadian saat ia menghabisi tabib Gosun dan istrinya. Setelah mengingat kenangan itu, Nona Zu pun menemui Suen dan meminta maaf atas kejadian waktu ia membunuh kakek dan neneknya itu. Suen yang mengetahui hal tersebut hanya bisa menangis dan tak ingin melakukan balas dendam terhadap Nona Zu, dikarenakan ia tahu jika waktu itu Nona Zu telah kehilangan kesadarannya. Sementara itu, kematian Li Chen dan jati diri dari Sanggun membuat Putri Li sangat tertekan, dan Manking khawatir akan kondisi kesehatannya. Sedangkan di sisi lain, Suen juga mengobati Suyun yang dalam pengaruh kumbang pelupa ingatan. Kakek Su yang bertugas mengawal pemakaman Li Chen. Dalam perjalanannya mereka dihadang murid sekte Wuzi. Di sini mereka berhasil mengambil jasad Li Chen. Sedangkan Suen dan Long Yi meminta izin kepada Manking untuk membawa tubuh Sanggun untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Sementara itu Nona Zu memohon kepada Manking untuk tidak membunuh gurunya, dikarenakan bagaimanapun ia dibesarkan oleh gurunya sejak kecil, dan Manking pun menyanggupi permintaan dari Nona Zu. Tak berselang lama, kakek Su pun datang untuk melaporkan jika jasad Li Chen telah diculik oleh sekte Wuzi. Sehingga mendengar kabar itu, Manking memerintahkan pasukannya untuk mengambil jasad Li Chen kembali. Setelah mendapatkan jasad Li Chen, Ketua Xian mulai mengatur rencana untuk mengundang semua perguruan ke istana sekte Wuzi. Dan bagi yang setuju mengikuti sekte Wuzi, maka akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Sedangkan Long Yi dan Wu Chen pergi ke kediaman tabib Gosun. Di sini mereka mulai membaca semua isi buku tabib yang ada di sana, dengan harapan dapat segera memulihkan kondisi Sanggun. Setelah sekian lama membaca buku yang ada di sana, pada akhirnya mereka pun menemukan salah satu buku untuk mengobati luka yang dialami oleh Sanggun. Setelah sekian lama jatuh pingsan, Suyun pun tersadar, dan di saat ingatannya telah pulih kembali, ia segera menemui Manking untuk mencari keberadaan Li Chen. Setelah diberitahu Li Chen telah meninggal, Suyun pun teringat kejadian di waktu dulu, yang mana di saat ia menuangkan racun dan diminum oleh Li Chen. Hal itu membuat Suyun merasa bersalah, apalagi setelah ia mengetahui tubuh Li Chen saat ini telah diculik oleh sekte Wuzi. Dengan menggunakan metode pengobatan baru, pada akhirnya Sanggun pun mulai bisa tersadar kembali. Tapi kondisi Sanggun masih sangat lemah, dan di saat Sanggun bangun ia mendapatkan Nona Zu berada di sampingnya. Hal itu membuat ikatan mereka menjadi semakin dekat. Di malam harinya, Nona Zu dan Sanggun jalan bersama. Di sini mereka mulai meminta maaf satu sama lain. Dan di saat sedang asyik mengobrol, muncullah seorang kakek yang mengejutkan mereka berdua, yang ternyata kakek itu merupakan keturunan keluarga Li terdahulu. Ketika ia mengeluarkan pisau terbangnya, di sini Sanggun dan Nona Zu tak menyadari jika pisau terbangnya itu tepat berada di belakang mereka. Dan setelah mengeluarkan jurus pisau terbang yang sebenarnya, kakek itu pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan paginya, mereka pun sedang berkumpul dengan membicarakan tentang perkumpulan para bela diri yang diundang oleh istana sekte Wuzi, dan mereka juga berencana untuk mengambil tubuh Li Chen yang telah diambil oleh sekte Wuzi. Sebelum berangkat, Sanggun pun menemui Putri Li. Terlihat sang putri masih sangat merindukan kehadiran Li Chen. Sanggun yang melihat hal itu, ia pun menyanggupi sang putri akan membawa Li Chen kembali. Mendengar hal itu, sang putri pun menjadi senang. Setelah itu Sanggun dan rombongan mulai berangkat menuju istana sekte Wuzi. Namun di dalam perjalanannya mereka dihadang oleh para pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh sekte Wuzi untuk menghabisi keluarga Li, dengan janji mendapatkan imbalan yang cukup besar jika berhasil mengalahkan keluarga Li. Sehingga para pembunuh bayaran ini pun sangat berantusias untuk mengalahkan mereka. Di dalam kondisi terdesak, mereka pun pada akhirnya melarikan diri, dan para pembunuh bayaran pun mengejar mereka. Di sini Sanggun dan Nona Zu melewati pintu rahasia menuju istana sekte Wuzi, dan mereka pun berpisah dengan Manking.
Di saat menyusuri jalan itu, mereka pun dihadang oleh salah satu pendekar yang cukup tangguh. Beruntung dengan bantuan Onazu, Sanggun pun berhasil mengalahkan pendekar tersebut. Setelah itu Sanggun memberitahu jika pendekar tersebut telah ditipu oleh ketua Zien dengan janji akan diberikan sebuah pusaka. Sementara pusaka yang diberikan tidaklah banyak, melainkan hanyalah sebagian. Setelah mendengar penjelasan dari Sanggun, pendekar itu pun mulai berpihak kepada Sanggun, yang ternyata pendekar ini merupakan paman dari Longi. Kemudian Longi dan Suen yang tiba di Sekte Wuzi, mereka pun memakai sebuah cadar karena mengetahui di sana telah diberikan racun dan para pendekar pun telah sampai menghadiri undangan tersebut. Di saat itu ketua Zien pun sangatlah senang mengetahui banyak pendekar yang menghadiri undangan yang ia berikan. Dan tak berselang lama, ada salah satu anggota sekte yang menolak tunduk kepada Sekte Wuzi. Dan tanpa basa-basi ketua Zien pun membunuh orang tersebut. Hal itu membuat para pendekar yang lain merasa jika yang dilakukannya tidaklah benar. Dan mereka pun tak mau bekerja sama jika ketua Zien tidak menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dan dikarenakan tak ada pilihan lain, ia pun membuka topeng tersebut. Yang ternyata ketua Zien merupakan pendekar terkuat di masanya yang dulu pernah melawan Man King. Tak berselang lama, para pembunuh bayaran pun berhasil menangkap Man King dan membawanya ke hadapan ketua Zien. Dan di sini ia mengingat kenangan di masa lalu di saat dikalahkan oleh Man King. Kemudian ia mengatakan jika pertandingan dulu ia telah dibohongi oleh Man King, dikarenakan walaupun ia kalah dalam pertandingan tersebut, namun Man King tetap menghabisi semua anggota keluarganya. Namun tentu saja hal itu ditentang oleh Man King karena ia tak pernah merasa menghabisi semua anggota keluarga dari Zien. Saat itu setelah pertandingan selesai, Man King mendatangi kediaman keluarga Zien dan di sana ia menemukan semua anggota keluarganya telah meninggal. Namun meski begitu Zien tak mempercayainya dan ia mengatakan jika hari ini keluarga Man King akan sama seperti keluarganya di masa lalu. Namun Man King mengatakan sebelum ia pergi ke istana Sekte Wuzi, ia telah memindahkan semua anggota keluarganya ke tempat yang lebih aman. Mendengar hal itu ketua Zien pun menjadi sangat kesal. Kemudian salah satu pemimpin sekte meminta benda pusaka miliknya dikembalikan, namun ketua Zien malah membunuh ketua sekte tersebut dan menjadikannya sebagai peringatan untuk sekte yang lain. Para sekte yang lain pun merasa jika mereka ditindas oleh ketua Zien dan berniat membantu Man King untuk mengalahkannya. Namun ketua Zien mengatakan jika istana Wuzi telah dipenuhi dengan racun dan mereka semua kehilangan tenaga dalamnya. Di saat Longi dan Suen datang, Longi pun malah diserang oleh ketua Zien. Lalu ketua Zien menahan Longi dan meminta Suen untuk meminum racun yang ia buat. Dan setelah meminum racun itu, Suen pun terjatuh pingsan. Hal itu membuat Longi sangatlah kesal. Dan tak berselang lama Sanggun dan Onazu pun telah tiba di istana Sekte Wuzi. Saat itu Onazu pun sangatlah kecewa terhadapnya dikarenakan selama beberapa puluh tahun telah ditipu oleh ayahnya sendiri yang menyamar menjadi orang lain. Pernyataan tersebut membuat ketua Zien merasa sedih, tapi ia juga tak punya pilihan lain selain melakukan hal itu untuk melakukan balas dendam. Kemudian perdebatan tersebut menjadi tontonan yang menarik bagi Jinwoo. Lalu ia mengaku jika dirinya lah yang telah menghabisi keluarga ketua Zien karena ia sangat kecewa kepada Man King memilih Putri Lee sebagai istrinya sehingga ia harus mengadu domba. Dan ia juga telah mengakui bahwa ia membunuh ayah Suyun dengan menggunakan racunnya. Hal itu membuat suasana menjadi panas. Kemudian sekte Jinchi pun melakukan pemberontakan terhadap istana Sekte Wuzi. Setelah mengetahui pembunuh ayahnya, Suyun pun menyerang dengan jurus beracun yang ia latih, sehingga Jinwoo pun berhasil ia kalahkan. Sementara itu 4 petinggi dari sekte Jinchi dengan mudah dihabisi oleh ketua Zien. Kemudian Sanggun pun menyerang dengan menggunakan pisau terbangnya, namun dia bukanlah lawannya. Dan Man King yang melihat anaknya terluka cukup parah, ia pun mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Hal itu membuat Zien terpental. Lalu Sanggun menggunakan jurus pisau terbangnya kembali dan berhasil melukainya. Setelah mengeluarkan tenaga dalam yang cukup besar, Man King pun akhirnya kehabisan kekuatan dan meninggal dunia di pelukan Sanggun. Dan sebelum meninggal, Sanggun pun memanggilnya dengan sebutan ayah.
Saat itu Nona Zhu pun dijadikan sandera dan ia meminta agar Sang-gun menghabisi Suyun. Namun Sang-gun tak melakukan hal itu dan tak berselang lama Li Chen pun datang kembali hidup. Yang ternyata saat ini Li Chen telah dalam pengaruh kekuatan jahat. Di saat Ketua Xian memerintahkan Li Chen untuk membunuh Sang-gun, ia malah menusuknya. Hal itu Ketua Xian mengalami luka yang cukup parah. Dan Nona Zhu yang berada di dekatnya sangatlah tak berdaya dan menyesal karena baru kali ini ia mengetahui ayahnya, tapi ia akan kehilangan untuk selamanya. Sebelum meninggal ayahnya pun meminta maaf kepada Nona Zhu. Dikarenakan selama 20 tahun ini ia telah menyembunyikan identitasnya dan membuat Nona Zhu hidup dalam sengsara. Namun meski begitu, ia tak membenci ayahnya. Tak berselang lama, Li Chen pun melakukan serangan terhadap Sang-gun, yang mana serangan itu membuat Sang-gun mengalami luka yang cukup parah. Dan Suyun mencoba untuk menghentikan serangan Li Chen terhadap Sang-gun, namun pada waktu itu racun yang ada di dalam tubuh Li Chen pun mulai bereaksi kembali. Yang ternyata kematian Li Chen saat itu telah dipalsukan oleh Sekte Wuzi. Saat itu Li Chen dijanjikan akan diberikan kekuatan oleh Ketua Xian, namun ia malah diperalat. Setelah meminum pil yang diberikan oleh Ketua Xian, ia malah kehilangan kesadarannya dan tak mampu mengontrol dirinya. Dan Sang-gun pun memberitahu Li Chen jika Putri Li sangatlah menyayanginya, ia selalu merindukan Li Chen. Setelah mengetahui hal itu, Li Chen pun menjadi sedih, namun ia tak mampu melawan racun yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga Li Chen memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam jurang, dan kejadian tersebut membuat Sang-gun menjadi pingsan. Sang-gun yang mengalami luka yang cukup parah pada akhirnya dibawa oleh Nona Zhu untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu Suen telah sadar dari pingsannya dan menggunakan mutiara ular untuk dijadikan penawar racun yang ia minum. Saat itu sekuat tenaga Nona Zhu membawa Sang-gun untuk mendapatkan pertolongan, namun di tengah perjalanan ia jatuh pingsan. Kemudian Sang-gun diambil oleh kakek buyutnya untuk mendapatkan pertolongan, dan di saat Nona Zhu tersadar dari pingsannya, ia sudah berada di kediaman Man King. Lalu ia pun mencoba mencari keberadaan Sang-gun. Meski ia telah bertanya kepada kakek Su, ia tak tahu keberadaan Sang-gun kali ini. Dikarenakan Suen saat itu telah menemukan Nona Zhu hanya sendirian dan dibawa ke sini. Hal itu membuat Nona Zhu pun mulai melakukan perjalanan kembali untuk menemukan Sang-gun. Sementara itu kakek Su yang sangat terpukul dengan kepergian Man King. Kali ini ia tak lagi memiliki tuan yang baik seperti Man King. Sedangkan kondisi sang putri semakin hari semakin parah. Dikarenakan ia depresi yang selalu merindukan Li Chen yang sudah tiada. Dan beberapa hari kemudian, sebelum melakukan perjalanannya, Nona Zhu menitipkan istana Wuzi kepada Suen dan Long Yi. Ia ingin mereka menjaga semua murid yang ada di sana selama ia pergi. Dan pada akhirnya Nona Zhu pun melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Sang-gun. Sehingga setelah beberapa tahun lamanya mencari keberadaannya, hingga pada akhirnya mereka pun bertemu kembali, yang mana mereka saling merindukan satu sama lain, dan mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sungguh sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong, undur diri dan salam Sundaners.